warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh Pilkada 2024. Hadirin dan pemirsa, marilah kita awali kegiatan malam ini dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat seluruh unsur Forkopimda Kota Banda Aceh, Ketua dan seluruh Komisioner Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh, Sekretaris KIP Banda Aceh beserta staf, Ketua dan Komisioner Panwaslih Banda Aceh dan seluruh tamu undangan, dan yang paling kita banggakan, 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, serta seluruh pendukung yang telah hadir pada malam ini. Hadirin dan pemirsa, debat malam ini disiarkan langsung oleh TVRI Aceh, streaming melalui YouTube KIP Kota Banda Aceh, Serambi News, Metro TV Aceh, Kompas TV Aceh, Radio Serambi FM, Puja TV, PTM dan program 1 RRI Banda Aceh. Mengawali kegiatan malam ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Ustadz Nisfun Nahar. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا
إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله الرحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya menyanyikan bersama himne Aceh. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu oleh Yulinda. Hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya menyanyikan bersama Himne Aceh, sebuah representasi masyarakat Aceh yang memuat nilai patriotik, budaya berlandaskan syariat Islam yang telah resmi ditetapkan melalui Kanun Nomor 2 Tahun 2018, dilanjutkan dengan jingle Pilkada Aceh. Marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu, suara dari kita bersatu, demi Aceh masyhur. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Masa depan Aceh di tangan kita. Ayo pilih sosok pemimpin bangsa, pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota. Ayo kita semua ke TPS. Marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu, pemilihan serentak di Aceh tahun 2024.
Amanah jujur hatinya seluruh kabupaten dan kota. 27 November TPS, 27 November TPS. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, kami mohon tenang. Hadirin dan pemirsa, sambutlah moderator debat publik kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh, Dosi Elvian dan Yulia Usfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Debat Publik Kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh Pilkada 2024. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang berbahagia. Hadirin dan pemirsa, adapun tema debat kedua ini adalah pembangunan ekonomi, keuangan, infrastruktur, dan pengembangan wilayah yang menjunjung nilai-nilai syariah di era digital. Bersama kami berdua selaku moderator yang akan membantu debat malam ini, saya Dosi Elvian dan rekan saya. Dan tentunya saya Yulia Usfa. Debat malam ini disiarkan langsung oleh TVRI Aceh dan streaming melalui YouTube KIP Kota Banda Aceh, Serambi News, Metro TV, Metro TV Aceh, Kompas TV Aceh, Radio Serambi FM, Puja TV, PEHTEM, dan Program 1 RRI Banda Aceh. Hadirin dan pemirsa, kami berdua akan memandu debat ini tentunya dalam 6 segmen nantinya. Dalam segmen pertama ini, kita awali dengan pengenalan profil Komisioner KIP Kota Banda Aceh. Berikut tayangannya untuk Anda. Profil Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali. Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat, Muhammad Zar SE. Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Divisi Teknis Penyelenggara, Rahmat Hidayat SOS MSI. Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Saiful Haris STMM. Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Divisi Hukum dan Pengawasan, Hasbullah Yunur. Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Erminzal SH. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2024 ini diikuti oleh 4 pasangan kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Dan langsung saja berbahagia pasangan calon nomor urut 1, Hajah Iliza Sadudin Jamal berpasangan dengan Afdal Khalilullah BSJ Hons MT. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, dan P3. Langsung saja kami silakan masuk ke panggung debat. Hadirin dan pemirsa, pasangan nomor urut 2 calon perseorangan, Zainal Arifin C. Zainal MSI, berpasangan dengan Dr. Mulia Rahman MA. Kami undang untuk masuk ke panggung debat. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, pasangan nomor urut 3, Haji Aminullah Usman SE AKMM
berpasangan dengan Haji Isnaini Husda SE. Pasangan ini diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan PKB. Kami undang ke panggung debat. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya pasangan nomor urut 4, Teguh Irwan Johan ST berpasangan dengan Haji Khairul Amal SESH. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem dan PKS. Langsung kami undang ke panggung debat. Baik, mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Kami berikan kesempatan pada Anda untuk bisa memberikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon terlebih dahulu dan berbahagia. Baik hadirin dan pemirsa, mengawali segmen pertama ini, marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KIP Banda Aceh kepada Bapak Yusri Razali, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati dan muliakan Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh, Bapak Ade Surya STME, yang kami hormati Ketua DPRK Banda Aceh, Bapak Irwansyah ST, kemudian yang kami hormati Bapak Kapolresta Banda Aceh, Pak Waka yang berhadir malam ini, kemudian yang kami hormati Dandim 0101 Banda Aceh, Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, kemudian yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh beserta jajarannya, rekan-rekan anggota KIP Kota Banda Aceh, sekretaris, serta jajaran KIP Kota Banda Aceh, pimpinan partai politik pengusul dan pendukung yang berhadir pada malam ini, kemudian yang kami hormati juga pimpinan organisasi masyarakat, OKP, dan LSM yang berhadir pada malam hari ini, tim panelis debat kedua yang dikoordinir oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Jamal SE MSI, Ketua MPU Kota Banda Aceh, Ketua MPD Kota Banda Aceh, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kepala BNN Kota Banda Aceh yang berhadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami muliakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh untuk Pilkada tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Ibu Hajah Iliza Saudin Jamal dan Bapak Afdal Khalilullah BSc Hon MT. Kemudian yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2, Bapak Zainal Arifin MSI, Cik Zainal, dan Bapak Dr. Mulia Rahman MA. Pasangan calon nomor urut 3, Bapak Haji Aminullah Usman SE AKMM dan Bapak Haji Isneni Husda SE. Pasangan calon nomor urut 4, Bapak Teguh Irwan Johan ST dan Bapak Haji Khairul Amal SE.
teman-teman jurnalis yang sedang meliput kegiatan ini, hadirin tamu undangan, dan para pendukung pasangan calon yang berbahagia. Pada malam hari ini, kita dalam kondisi sehat walafiat dapat berkumpul di sini, bersilaturahim di sini dalam rangka untuk menyaksikan serta menyimak debat kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Kami berharap pada momentum debat kedua ini atau debat terakhir ini harus digunakan semaksimal mungkin oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh sebagai sarana adu ide, adu gagasan, dan tentu saja menjadi sarana kampanye untuk menambah referensi bagi pemilih dalam menentukan pilihannya pada tanggal 27 November nanti. Banda Aceh merupakan sebuah kota sekaligus ibu kota Aceh sebagai pusat pemerintahan Aceh. Kota Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh tempo dulu. Karena itu, pada debat kedua ini, kami, tim panelis, menyusun tema dengan tema pembangunan ekonomi, keuangan, infrastruktur, dan pengembangan wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomi syariah di era digital. Tentu saja memiliki tantangan atau persoalan yang dihadapi oleh wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh ke depan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, tema debat kedua ini akan menjadi informasi penting bagi masyarakat kota Banda Aceh dalam membuka khasanah wawasan terhadap visi misi dan program kerja dari masing-masing pasangan calon debat dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Sehingga warga kota Banda Aceh yang sudah mempunyai hak pilih dapat menentukan pilihannya, ketetapan hatinya untuk memilih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ke depan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan debat kedua ini, kami KIP Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama pemerintah Kota Banda Aceh, serta pemangku kepentingan yang selama ini bersinergi dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Pada kesempatan ini juga, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada tim panelis yang sudah bersedia membantu KIP Kota Banda Aceh dalam merumuskan bahan atau materi debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota. Demikian juga teman-teman dari event organizer Serambi Indonesia, TVRI Aceh, Radio RRI Banda Aceh, Serambi FM, dan juga live streaming Metro TV Nasional dan Metro TV Aceh, Kompas TV Aceh, Puja TV, Pehtem, dan berbagai media lainnya yang menyiarkan debat pemungkas ini. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, kepada para tim pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, kami menghimbau untuk tertib dan tenang dalam mengikuti seluruh sesi debat pemungkas ini. Tidak meneriakkan yel-yel secara berlebihan, serta tidak dibenarkan meneriaki paslon lain saat berbicara. Tentunya ini semua sudah kami rapatkan dengan LO masing-masing pasangan calon sebelum debat ini berlangsung. Jadi jangan protes nanti apapun yang disampaikan oleh paslon, karena ini semua sudah didiskusikan saat rapat dengan LO masing-masing pasangan calon. Bagi tim pendukung yang melanggar, dipastikan akan ditegur oleh pihak keamanan ataupun akan dikeluarkan dari forum ataupun dari arena debat ini. Dan tentu saja kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam melayani peserta pilkada dan juga maupun para tamu hadirin undangan sekalian.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliati, yang kami hormati, izinkan saya menutup sambutan ini dengan pantun. Nanti mohon dijawab cakep, karena pantun sudah disiapkan. Ya. Buah rambutan, buah cermai, Cakep. tumbuh lebat di pekarangan. Ayo jaga pilkada damai, jangan ada kebencian. Satu lagi tambahan, biar afdol. Air kelapa ditambah es. Jangan lupa bawa keliling kota. Ayo datang ke TPS. Suara kita masa depan Banda Aceh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Ketua KIP Kota Banda Aceh untuk tetap berada di atas pentas, dan selanjutnya kami mengundang koordinator panelis untuk menyerahkan soal hasil keputusan panelis. Disilakan. Hadirin berbahagia, saat lagi akan kita saksikan inilah penyerahan hasil rumusan debat. Rumusan soal yang akan diberikan masih tersegel seperti yang terlihat. Beri tepuk tangan dari berbahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ketua KIP Banda Aceh, kami mohon berkenan untuk dapat menyerahkan pertanyaan atau amplop soal kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak, silakan untuk dapat kembali ke tempat. Masih tersegel seperti yang Anda lihat, dan pertanyaannya ini atau list pertanyaan ini sudah bersama kami tentunya. Baik hadirin dan pemirsa, selama debat berlangsung, para pasangan calon dan kita yang hadir di sini harus mematuhi aturan debat dan tata tertib. Dan berikut tayangan tata tertib debat. Tata tertib debat. Setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan mendapatkan giliran berbicara dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan pasangan calon lain. Peserta debat tidak boleh mengeluarkan pertanyaan personal, tepatnya harus sesuai dengan tema debat yang berlangsung. Moderator akan meminta pasangan calon berhenti berbicara saat waktu yang disediakan habis. Pendukung yang hadir dan menonton acara tidak boleh bersuara keras ketika debat berlangsung. Para pendukung tidak boleh melakukan provokasi pasangan calon maupun pendukung lain. Panitia akan memberi peringatan serta tindakan kepada para pendukung yang tidak mengikuti tata tertib. Dilarang membawa alat peraga kampanye pasangan calon. Setiap pasangan calon dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun ke atas panggung debat publik. Setiap pasangan calon dilarang menggunakan bahasa akronim saat bertanya kepada pasangan calon lainnya. Baik hadirin berbahagia, baru saja kita saksikan tata tertib debat yang harus kita patuhi demi kelancaran debat pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kepada seluruh pasangan calon kami persilakan untuk bisa mengambil tempat di podium. Kami silakan dan beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon yang berbahagia. Kami silakan. Hadirin dan pemirsa, dalam segmen pertama ini kita akan mendengarkan penyampaian visi misi masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Silakan Bapak untuk menempati podium. Dan sesuai dengan kesepakatan, penyampaian visi misi diberi waktu selama 3 menit dan akan dimulai dari pasangan nomor urut 4 dikarenakan pada debat pertama beberapa waktu lalu dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Langsung saja berbahagia, kami persilakan kepada pasangan nomor urut 4 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda Banda Aceh, Ketua dan Komisioner KIP Banda Aceh, Panwaslih Banda Aceh, para panelis yang terhormat, yang kami banggakan seluruh paslon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, dan yang kami cintai seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Dalam kesempatan debat kedua malam hari ini, dalam penyampaian visi dan misi,
kami akan menyampaikan kembali bahwa visi paslon nomor 04 adalah untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota kita, yaitu kota kreatif, islami, terbuka, dan amanah. Di bawah kreativitas, islami, keterbukaan, dan amanah ini kami memiliki 11 misi, kemudian yang bertujuan untuk mencapai 3 target utama, yaitu kota yang layak huni, layak investasi, dan juga layak dikunjungi. Kemudian kami memiliki puluhan program untuk mewujudkan 3 tujuan tersebut. Salah satunya untuk mendukung kreativitas anak muda dan UMKM, kami memiliki program Banda Aceh Creative Hub. Kemudian di sektor kesehatan, kami memiliki program prioritas ambulan gratis 24 jam. Dan di sektor seni, budaya, dan pariwisata, kami memiliki program untuk pembangunan gedung kesenian di Kota Banda Aceh. Dan selanjutnya kami akan melaksanakan kembali yang sudah lama hilang, yaitu Festival Penayung. Dan selanjutnya kami memiliki program inovasi baru untuk menggalakkan pariwisata, kemudian menggalakkan sejarah dan budaya kita, yaitu Bulan Iskandar Muda. Dan selanjutnya untuk seluruh warga masyarakat Kota Banda Aceh, terutama di kampung-kampung yang selama ini masih sangat kesulitan untuk mendapatkan lahan pemakaman. Kami memiliki program Taman Pemakaman Umum gratis untuk seluruh warga Kota Banda Aceh. Demikian yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu masih ada. Mau ditambahkan? Cukup? Cukup Bapak? Cukup? Cukup, terima kasih. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, mohon tenang. Kami persilakan pasangan nomor urut 3 untuk dapat menyampaikan visi misi. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisioner KIP, Panwasli, panelis, Forkopimda, Paslon, dan tamu undangan yang kami muliakan. Untuk menyampaikan visi dan misi pada malam ini, kami persilakan Bapak Wakil Wali Kota, insya Allah 2024-2030. Terima kasih Pak Aminullah, Wali Kota kita insya Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami paslon nomor urut 3, Haji Aminullah dan Isneni, menyampaikan visi dan misi untuk rencana pembangunan Kota Banda Aceh 5 tahun ke depan. Kami mengusung visi Kota Banda Aceh yang islami, gemilang, dan berkelanjutan. Islami mengandung makna semua interaksi kegiatan masyarakat di Kota Banda Aceh berlandaskan nilai-nilai Islam. Gemilang mengandung makna kota yang maju, sejahtera, inklusif, dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan inovatif. Berkelanjutan mengandung makna membangun kota berdasarkan prinsip mitigasi bencana yang berlandaskan prinsip pembangunan kota hijau yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Untuk itu kami menetapkan 8 misi untuk membangun Kota Banda Aceh. Misi pertama adalah penguatan implementasi syariat Islam dan transformasi sosial yang meliputi pemahaman dan pengamalan syariat Islam. Kedua, terkait dengan transformasi sosial adalah pemenuhan pelayanan dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM di skala lokal. Kemudian selanjutnya penguatan transformasi ekonomi, kemudian yang keempat yang tangguh, kemudian yang keenam adalah peningkatan sarana dan ramah. Ketujuh adalah kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Dan terakhir adalah misi kami yang 8 adalah pembangunan perkotaan yang merata,
berkeadilan, dan berkesinambungan. Demikian kami tutup dengan sebuah pantun, tajak ublang, tak pula padi, tajak ugli, tak pula lada, nomor le, tapi aminullah isneni, aminkan saja. Baik, waktu Anda selesai. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kesempatan yang sama juga akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda adalah 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati KIP Kota Banda Aceh, Pangwaslih, Forkopimda, serta hadirat yang kami muliakan. Warga Kota Banda Aceh yang kami cintai karena Allah, kami pasangan calon Wali Kota Independen Zainal Arifin Mulia Rahman menyampaikan visi terwujudnya Kota Banda Aceh yang bermartabat untuk semua. Visi tersebut kami rangkum dalam program kerja, yaitu melakukan peningkatan dan penguatan ekonomi kreatif, digital, dan kerakyatan serta penguatan keuangan syariah. Seperti mendukung warga kota termasuk para ibu dan anak muda dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pemodalan, pemasaran, serta pengawasan untuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah. 2. Menggali sumber PAD baru untuk meringankan beban warga kota, mempermudah investor untuk melakukan investasi yang sesuai kearifan lokal, adanya koperasi tanpa bunga, penurunan pajak usaha, membuka akses lapangan kerja, membangun tempat daur ulang sampah, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Mewujudkan pengembangan infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan pusat pengembangan budaya serta wisata seperti pembangunan tower duafa, rehabilitasi pasar, revitalisasi Sungai Krung Aceh, air mancur berzikir menjadi kawasan komersil di terminal Kedah, tempat produksi air bersih pembantu. Mewujudkan sentra wisata dengan pola 9 kecamatan, 9 destinasi wisata, dan untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan pariwisata. Mewujudkan forum kreativitas anak muda Banda Aceh seperti kelompok seni, olahraga, dan komunitas kreatif anak muda lainnya. Mengembangkan aplikasi marketing destinasi wisata untuk memudahkan akses informasi destinasi wisata di Banda Aceh serta penambahan akses Wi-Fi di ruang publik. Membangun infrastruktur dasar serta membangun wilayah seperti jalan drainase, tempat penerangan, jembatan, pendistrian serta pembangunan flyover dan underpass, juga penyediaan TPU untuk warga Kota Banda Aceh. Warga Kota Banda Aceh yang kami muliakan, program ini bukan rayuan politik, tapi komitmen kami menjadikan Banda Aceh yang bermartabat. Baik, terima kasih Bapak, waktu habis. Mohon tenang, Bapak Ibu mohon tenang. Baik, kesempatan yang sama selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan visi misi. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, salawat pada Rasulullah. Yang kami hormati seluruh hadirin, hadirat, dan warga Kota Banda Aceh yang kami cintai karena Allah, uhibbukum fillah. Hari ini kami berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, membawa sebuah visi besar Banda Aceh, kota kolaborasi. Sebuah kota yang tidak hanya dibangun oleh tangan pemerintah, tetapi oleh kekuatan seluruh elemen masyarakat. Banda Aceh adalah kota yang lahir dari sejarah yang panjang, kokoh dengan nilai dan hebat dengan potensi. Hikmah dari perjuangan panjang, konflik serta musibah gempa bumi dan tsunami menambah nilai kekuatan kita. Namun kita semua tahu tantangan ke depan semakin besar.
Maka hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan warga, kita mampu menuju kota yang maju dan itu akan dengan infrastruktur, pariwisata, kebudayaan, serta ekonomi kreatif dan digital merupakan prioritas kami. Mari kita bangun ekosistem dan menciptakan lapangan kerja baru melalui program, produk, dan layanan terkini. Dengan semangat kerjasama dan berkolaborasi, kita dapat membangun Banda Aceh yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. 500 lebih agenda telah kami laksanakan selama 6 bulan ini. Beragam aspirasi telah kami terima. Insya Allah, harapan ini akan kami wujudkan dengan 7 misi, 9 program prioritas, dan 45 kegiatan yang kami beri nama Kolabor Aksi. Tidak lama lagi, kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Mari kita sambut dengan penuh rasa bahagia. Jangan mudah diprovokasi, karena sejatinya kita semua adalah saudara. Kita sangat yakin, kami yakin, keempat paslon di sini mempunyai niat yang baik untuk membangun kota yang kita cintai. Akhir kata, tanyo tegang saboh pakat, tameng sapat tapekong banja. Tidak ada kata coba-coba untuk membangun kota ke depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mari bersatu, 27 November, pilih nomor 1 yang sudah terbukti. Wa'afa minkum wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Baik, hadirin berbahagia, beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon terlebih dahulu. Nah, sesaat lagi nanti di segmen berikutnya kita akan sama-sama melihat pasangan calon akan menjawab soal yang sudah diberikan kepada kami dan mereka akan memilih subtema nantinya dan kemudian juga abjad sesuai dengan yang mereka pilih. Pertanyaan tersebut akan kami layangkan dan mereka akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagian itu merupakan adalah pendalaman untuk visi dan misi. Untuk itu tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota, 27 November ke TPS. Harapan kamu sebagai masyarakat Ubud ni kan, yang di saatnya yang cukup mengeluh kamu masalah harga angkut. Terkadang lagi banyak bunuh angkut yang tak publong dengan hasil yang tak bloh hanya sesuai li. Lalu hak tanya yang publong angkut lah. Pada tanggal 27 November kami akan ke TPS untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Harapan saya sebagai tenaga kesehatan untuk wali kota dan wakil wali kota yang terpilih agar dapat memprioritaskan sarana serta prasarana sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan mutu layanan kesehatan sehingga angka kesakitan menurun. Dan juga dapat menjadikan masyarakat di kota Banda Aceh ini agar sehat jasmani dan rohani, serta lebih memperhatikan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya di Banda Aceh ke depannya. Pada tanggal 27 November 2024, kami akan datang ke TPS untuk memberikan hak suara memilih calon wali kota dan wakil wali kota Kota Banda Aceh. Semoga siapa saja nanti bisalah dilihat rakyat-rakyat yang miskin, kemiskinan tolonglah dilihat, harga barang bisa stabil, orang bisa beli apa semampunya aja, bisa masuk ke pasar bawa uang segedar bisa beli ini, bisa beli itu, karena sekarang harga barang semuanya mahal.
semua barang pokok, beras, ikan semua itu barangnya harga mahal sekarang. Siapa saja nanti yang ke depan 5 tahun diberi mandat oleh rakyat, tolonglah dilihat rakyat yang miskin ini ke depan. Pada tanggal 27 Desember 2024, kami siap hak memilih wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Harapan kami sebagai guru di Kota Banda Aceh kepada wali kota yang terpilih siapapun nanti di antara 4 kandidat itu, kami mengharapkan perhatian terhadap guru SMA, SMP, dan SD ataupun PAUD TK. Sekejahteraannya diperhatikan, terutama mengenai pendidikan, sarana prasarana sekolah. Kemudian tolong dipeduli terhadap kasus pembulian di sekolah, itu perhatian yang sangat kami harapkan kepada wali kota yang terpilih nanti. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih mau mendengar suara kami dari guru SMA, SMP, SD dan PAUD TK supaya ke depan menjadi pendidikan yang baik di Aceh, terutama di Banda Aceh. Kami harapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk datang pada tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS untuk memilih dari 4 kandidat calon yang ada supaya bisa menentukan pilihan suara kita semua untuk menentukan kemajuan kota kita, yaitu Kota Banda Aceh ke depan. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota, 27 November TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Razali, Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh yang sudah memiliki hak pilih untuk bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh. Meskipun kita berbeda dalam pilihan, persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Haris, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita memilih pemimpin Kota Banda Aceh dengan datang ke TPS. Pastikan pilihan Anda sesuai dengan hati nurani dan hindari segala bentuk kecurangan. Saya Hasbullah Yunur, Ketua Divisi Hukum dan Penguasaan KIP Banda Aceh, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara datang ke TPS pada Pilkada 27 November. Pastikan Anda mencoblos dengan benar dan tepat. Suara Anda menentukan Banda Aceh ke depan. Saya Muhammad Zar, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Sumber Daya Manusia KIP Kota Banda Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memberikan hak suara Anda. Jadilah pemilih yang cerdas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Saya Rahmat Hidayat, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan KIP Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Banda Aceh. Pastikan pilihan Anda. Saya Hermin Zal, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, mengajak semua warga Kota Banda Aceh untuk berpartisipasi sebagai pemilih yang cerdas. Jangan sia-siakan hak suara Anda dengan menjadi golput. Setiap suara memiliki kekuatan
untuk membentuk masa depan Kota Banda Aceh selama 5 tahun ke depan. Mari berkontribusi dan wujudkan perubahan yang kita inginkan. Ayo ke TPS, Rabu 27 November 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh Pilkada 2024. Beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon terlebih dahulu yang berbahagia. Dan tentu kita akan masuk pada segmen kedua dan di segmen ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis dan pasangan calon lainnya akan menanggapi. Namun sebelum itu berikut profil 5 panelis debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Profesor Dr. Abdul Jamal SEMSI, Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Guru Besar Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Selanjutnya, Dr. Insinyur Syaifullah Muhammad STMN, Direktur Bisnis dan Dana Lestari DBDL Universitas Syah Kuala, Kepala ARC PUIPT Nilam Aceh Universitas Syah Kuala. Selanjutnya yang berbahagia kami perkenalkan juga Dr. Iqbal STMT, dosen Fakultas Teknik Universitas Abulia Tama. Selanjutnya hadirin berbahagia, Dr. Syed Amirul Kamar MM MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri Banda Aceh. Selanjutnya Dr. Isra Ahmad Syah, BEC, MEC, MSc, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Araniri Banda Aceh. Beri tepuk tangan untuk ke-5 panelis yang sudah berhadir pada malam hari ini yang berbahagia. Baiklah hadirin dan pemirsa, dalam segmen kedua ini, calon wali kota akan mengambil subtema dan abjad daftar soal dari dalam fishbowl. Subtema yang akan diambil silakan dibuang nantinya di dalam fishbowl yang kosong, sedangkan abjad huruf setelah diambil dimasukkan kembali ke dalam fishbowl yang sama. Keempat pasangan calon akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil subtema dan abjad dalam fishbowl. Lalu moderator akan mengambil amplop pertanyaan sesuai dengan subtema dan sesuai dengan abjad. Benar sekali hadirin berbahagia dan pertanyaan akan dibacakan sekali oleh moderator dan selanjutnya pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan durasi 1 menit 30 detik. Selanjutnya pasangan calon lain akan diberikan kesempatan untuk menanggapi selama 1 menit. Kesempatan pertama kami persilakan pasangan calon nomor urut 4 mengambil subtema dan abjad soal dalam fishbowl. Kami persilakan calon wali kota untuk bisa mengambilnya. Kami silakan. Pertama sekali adalah subtema, kami persilakan. Setelah itu nanti diperlihatkan ke kamera. Baik, silakan Boleh dibuka, dibuka, selanjutnya diperlihatkan ke kamera. Silakan dibuka terlebih dahulu. Silakan diperlihatkan ke kamera. Ke kamera Bapak. Ditahan sejenak. Kemari Pak. Ditahan saja Bapak. Terlihat kami belum melihatnya. Kami silakan pengelolaan Baik, keuangan. subtema pengelolaan keuangan kota, perpajakan dan investasi. Selanjutnya silakan untuk dapat Ditaruh di fishbowl yang kosong Bapak. Iya, kami betul. silakan. Selanjutnya kami persilakan untuk bisa satu bola dalam abjad tersebut. Dalam fishbowl kami silakan. Abjad C. C. Baik, kami silakan untuk menaruh kembali ke tempat fishbowl-nya. Ya, terima kasih Bapak. Baik, amplop C sudah saya pegang, kemudian amplopnya masih tersegel rapi. Baik, dengan subtema pengelolaan keuangan kota, perpajakan, dan investasi.
Secara umum, investasi sebagai konsep penting dalam kehidupan finansial dengan merujuk pada tindakan menanamkan uang, waktu, atau sumber daya lainnya ke dalam aset atau proyek yang diharapkan mampu memberikan keuntungan di masa depan. Padahal investasi itu dilakukan untuk meningkatkan nilai aset atau menghasilkan pendapatan pasif dari investasi dan banyak orang tertarik untuk berinvestasi. Tetapi seringkali mereka tidak memahami sepenuhnya apa itu investasi dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Sehingga menimbulkan resiko semisal risiko pasar, inflasi, likuiditas, kredit, mata uang, dan keamanan serta lainnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana tindakan konkret yang dilakukan terhadap risiko investasi tersebut di Kota Banda Aceh, baik di birokrasi maupun di institusi pemerintahan? Waktu Anda menjawab pertanyaan ini adalah 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Untuk mengurangi resiko investasi sekaligus kita meningkatkan investasi di Kota Banda Aceh, tentu yang pertama kali harus dilakukan adalah kemudahan perizinan dan kepastian hukum di Kota Banda Aceh sehingga terjadi adanya arus investasi sekaligus juga keamanan investasi di Kota Banda Aceh, walaupun memang ada tantangan lain bagi Kota Banda Aceh yaitu keterbatasan lahan, kemudian juga minimnya industri dan sebagainya. Tapi yang kita inginkan adalah investasi terus meningkat, maka sesuai dengan visi kami yaitu untuk mewujudkan kota yang investable, layak investasi. Pertama, kita butuh pemerintahan yang responsif, kemudian juga terbuka sesuai dengan visi kami. Sehingga investor tertarik dan juga merasa nyaman, aman untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh. Sehingga dampaknya akan bisa dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan juga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup Bapak? Cukup, baik. Selanjutnya yang berbahagia kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Baik, saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh paslon nomor 4 tadi. Dan kami ingin menambahkan, kemudian kita juga bisa memberikan insentif fiskal bagi investor sebagai prioritas. Jika penanaman investasi yang diberikan di atas 50 miliar, maka bisa kita berikan fiskal. Dan promosi investasi berkelanjutan. Karena ketika kita melakukan promosi, maka investor akan mudah datang. Kita membuat flyer-flyer, iklan, apapun yang potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Sehingga investor itu mau masuk dan kemudahan-kemudahan dari perizinan secara elektronik sehingga mereka tidak harus pergi datang ke Banda Aceh, maka kemudahan itu akan memudahkan investor untuk datang dan berinvestasi di Kota Banda Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Investasi merupakan hal yang memang paling penting untuk Kota Banda Aceh, dan insya Allah kami akan berupaya semaksimal mungkin mendatangkan investor-investor ke Kota Banda Aceh. Selain kami memberi kemudahan sesuai dengan aturan yang berlaku, juga kami yakinkan investor, insya Allah kami akan mengobati penyakit masuknya investasi ke daerah. Itu kami akan hapus mana investasi bodong atau mohon maaf saham bodong atau saham nihil, itu akan kami hapus. Kemudian juga yang kedua, kami tidak akan minta fee manakala investor menginvestasi di Kota Banda Aceh, insya Allah. Baik, cukup, mohon tenang.
Mohon tenang terlebih dahulu dan selanjutnya kesempatan yang sama juga akan kami berikan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit dimulai ketika bicara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Investasi sangat diperlukan. Karena ini dapat membantu, kita tahu bahwa banyak sekali pengangguran di Kota Banda Aceh, maka oleh karena itu ada investasi akan terbuka lapangan kerja. Kita sudah mendirikan mall pelayanan publik untuk mempermudah perizinan kepada setiap investor yang datang ke Banda Aceh. Kemudian di samping itu juga regulasi semua, kita mengharamkan ada pungutan-pungutan kepada investor yang datang di Kota Banda Aceh. Kemudian kita harus bekerja sama dengan para investor dan investasi dari luar Banda Aceh. Yang pertama sekali harus mampu menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Ini sangat penting dalam rangka untuk kita membuka lapangan kerja. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Terima kasih, mohon tenang. Mohon tenang. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. 1, 2, dan 3 yang sudah memberikan tambahan. Kemudian selanjutnya kami juga ingin menambahkan bahwa saat ini nilai ICOR, ya, incremental capital output ratio Kota Banda Aceh itu masih cukup tinggi, maka ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian di Kota Banda Aceh itu masih kurang efisien. Maka ke depan kita harus turunkan nilai ekor Kota Banda Aceh sehingga mengundang investor, dan kita ingin pastikan kalaupun Pemko Banda Aceh yang berinvestasi itu pada program-program dan infrastruktur yang tepat sasaran, jangan sampai terjadi pemborosan anggaran. Tapi pastikan infrastruktur yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih. Dan kesempatan yang sama kali ini akan kami berikan kepada paslon nomor urut 3. Kami silakan calon wali kota nomor urut 3 mengambil salah satu subtema terlebih dahulu seperti yang dilakukan tadi. Silakan Bapak. Iya, silakan, betul. Pak. Silakan. Dibuka dan kemudian diperlihatkan ke kamera. Dibuka dan diperlihatkan ke kamera Bapak, kameranya berada di sebelah sini. Baik, silakan diperlihatkan ke kamera di sisi kanan Bapak, mohon ditahan sebentar. Sebentar, dan sejenak. Sebentar Bapak, arahkan kemari boleh? Baik. Pembangunan ekonomi, perdagangan, dan pengembangan wilayah. Baik, kami persilakan untuk bisa menaruhnya di fishbowl yang kosong. Sebelah sini Bapak. Sebelah kanan, fishbowl di sebelah kanan Bapak. Selanjutnya kami silakan untuk bisa mengambil abjad. Kami silakan mengambil abjad. Baik, abjad yang dipilih oleh calon wali kota nomor urut 3 dengan abjad A. Baik. Baik, kami ucapkan terima kasih. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian supaya seluruhnya bisa berjalan dengan lancar. Masih tersegel dan ini adalah abjad A dari subtema yang kami bacakan tadi. Baik. Data menunjukkan tingkat pengangguran lulusan pendidikan tinggi di Kota Banda Aceh terus meningkat signifikan dari 31,30% tahun 2021 menjadi 48,31% tahun 2022. Dan naik menjadi 51,2% dari total pengangguran pada tahun 2023. Ini akan berdampak pada kemiskinan, khususnya orang-orang terdidik dan distribusi pendapatan penduduk. Sebagai kota terbuka sangat memungkinkan terjadinya urbanisasi dan bertambahnya pencari kerja di kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertanyaannya adalah, apa strategi saudara dalam meningkatkan lapangan kerja sekaligus menurunkan Gini rasio yang saat ini tertinggi di Aceh?
Baik, kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, untuk membuka lapangan kerja di Kota Banda Aceh, yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu adalah menghadirkan investor sehingga terbuka lapangan kerja. Yang kedua adalah membangkitkan, sebagai Banda Aceh ini adalah kota dagang, kota yang tentu bergerak dalam bidang UMKM dan bergerak dalam bidang ekonomi kreatif. Ini sangat terbuka dan itu tidak membutuhkan modal yang banyak, tetapi mereka bisa kerja sebanyak-banyaknya. Kita sudah mendirikan PT Mahirah Muamalah Syariah untuk memberi permodalan. Kemudian di samping itu tentu untuk menurunkan ini rasio, kita akan memberikan perhatian kepada warga-warga yang kurang mampu. Ini menjadi skala prioritas sehingga mereka itu tidak hidup terasing dengan orang-orang yang punya kemampuan. Kemudian perhatian sosial yang tinggi kepada UMKM dan juga tidak mengenakan pajak kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Ini yang kita lakukan. Dan selanjutnya juga kita akan membantu para dunia usaha lain dan potensi daerah yang ada sehingga bisa kembali membuka lapangan kerja di Kota Banda Aceh. Banyak sekali seperti ada bidang kelautan ya. Kita daerah juga ada Lampulau yang bisa. Baik, waktu Anda selesai. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon tenang terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian, terutama ketika paslon menyampaikan pernyataannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk menanggapi paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Dalam 3 tahun terakhir ini memang Gini rasio Kota Banda Aceh terus meningkat dan dari 23 kabupaten kota di Aceh, Banda Aceh memiliki Gini rasio yang tertinggi. Dari 0,3, 0,35 sekarang 0,39. Jadi saya mengusulkan pada siapapun nanti yang terpilih untuk jadi wali kota untuk bisa mengintervensi ini langsung kepada masyarakat yang memang ekonominya sangat rentan. Seperti misalnya masyarakat miskin kota. Masyarakat miskin kota ini masih banyak sekali di Kota Banda Aceh. Bahkan mungkin mereka secara administrasi kependudukan juga belum terdaftar secara registrasi kependudukan. Jadi mereka harus dibantu baik permodalan, dukungan sosial, dan juga dukungan administrasi agar mereka bisa ikut bangkit dan bisa mendapatkan pendapatan yang sama dengan warga kota lainnya. Baik, cukup Bapak, terima kasih. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Harap tenang. Ya, untuk meningkatkan lapangan kerja, kita sepakat bahwa kita akan membuat UMKM untuk naik kelas. Kita yakin potensi UMKM untuk naik kelas itu akan meningkatkan tenaga kerja. Kita punya program Banda Aceh Academy. Setelah kita latih mereka, kita beri permodalan dan jangan lupa kita akan menjamin pasar bagi UMKM. Dan yang lain kita akan mengoptimalkan potensi-potensi BUMG yang ada. Kita mengidentifikasi apa potensi-potensi ekonomi sehingga BUMG ke depan bisa mengeluarkan one village, one product. Untuk Gini rasio yang terjadi hari ini, kita akan memfokuskan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah biar ketimpangan ini tidak terlalu jauh lagi. Mungkin itu tambahan dari pasangan 01. Makasih banyak. Baik, masih ada waktu mau disambung? Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu? Cukup? Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang sama kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Disilakan. Baik, terima kasih. Kami insya Allah paslon nomor urut 2 itu akan mendatangkan investor, merupakan itu salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Tentunya kami wajibkan 70% itu wajib daripada ber-KTP warga Kota Banda Aceh yang akan bekerja di tempat tersebut. Juga kami akan melakukan industrialisasi terhadap hasil perikanan masyarakat. Kita bisa membangun pabrik tepung ikan. Kemudian juga kita akan memperbanyak hasil kuliner-kuliner Kota Banda Aceh itu kita tingkatkan menjadi pengalengan.
kita akan kalengkan produk-produk kota Banda Aceh sehingga bisa dinikmati oleh mancanegara. Sehingga anak-anak muda bukan hanya dia bisa membuat, memasak hasil apa di kuliner-kulinernya, akan tetapi dia juga bisa memasarkan dan terbuka lapangan kerja secara maksimal, saya pikir. Baik. Cukup Bapak? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang sama selanjutnya untuk pasangan calon nomor 3 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, untuk membuka lapangan pekerjaan bahwa kita akan menumbuh kembangkan iklim investasi yang memudahkan perizinan dan bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Kemudian kita akan menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur untuk menunjang membuka lapangan kerja bagi pelatihan life skill terutama bagi pemuda. Kemudian sekarang ada ekonomi baru melalui ekonomi kreatif yang bisa mendukung pengembangan UMKM yang sudah terbentuk di Banda Aceh. Pengembangan dari UMKM melalui ekonomi kreatif dan insya Allah bila kami terpilih, kami akan menyiapkan dinas ekonomi kreatif yang sejalan dengan pemerintah pusat. Sekarang sudah ada badan, kita akan tingkatkan menjadi dinas ekonomi kreatif. Demikian. Cukup Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kesempatan yang sama akan kami berikan kepada paslon nomor urut 2. Kami silakan calon wali kota nomor urut 2 untuk bisa mengambil subtema terlebih dahulu. Setelah itu diperlihatkan ke kamera dan ditaruh di fishbowl yang kosong. Kita lihat apakah subtema yang akan dipilih. Silakan diperlihatkan ke kamera. Posisinya ada di sini Bapak. Baik, ditahan sebentar. Ke sebelah sini Bapak. Di sebelah kanan Bapak. Di sebelah kanan, mohon maaf. Oke, baik. Ditahan sejenak. Ekonomi dan keuangan syariah. Dan keuangan syariah. Silakan selanjutnya untuk dapat menaruh di dalam fishbowl yang kosong. Selanjutnya silakan mengambil bola yang berisikan abjad. Baik, soal C. Dengan subtema ekonomi dan keuangan syariah. Mohon tenang Bapak Ibu, untuk amplopnya sudah saya pegang dan ini masih tersegel. Baik, kehadiran Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah memberikan secercah harapan penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Salah satunya menghadirkan sistem keuangan syariah baik pada level makro maupun mikro. Sementara itu kehadiran rentenir offline dan rentenir online via pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal sudah cukup meresahkan masyarakat. Banyak korban yang telah terperangkap oleh mereka. OJK sendiri menyatakan bahayanya pinjol ilegal ini. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret Anda untuk menangani persoalan rentenir offline dan online tersebut secara terencana, sistematis dan terukur? Serta apa upaya Anda dalam mendorong lembaga keuangan syariah untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah sesuai amanat kanun LKS tersebut? Baik, waktu Anda untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik. Saya pikir bahwa judi online itu dilakukan masyarakat tidak terlepas dari selain mungkin akibat mereka susahnya mencari pekerjaan dan mudahnya mereka melakukan judi online. Maka untuk itu paslon nomor urut 2 yang pertama akan memperketat, akan melobi pusat supaya itu dijaga atau dihapuskan situs judi online di internet yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga akan insya Allah akan melakukan kemudahan-kemudahan bagi warga Kota Banda Aceh untuk bagaimana judi online itu kita hapuskan dengan cara yang tadi. Kemudian yang kedua, kita batasi WIV di kita awasi WIV yang ada di
kedai-kedai untuk kita perketat pengawasannya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan pinjaman online. Hal yang terpenting di sini adalah penguatan keimanan masyarakat Kota Banda Aceh ini harus kita perkuat. Maka saya pikir ini peran para ulama, para guru-guru kita untuk memperkuat. Kemudian adanya sosialisasi pendidikan tentang ekonomi syariah kepada masyarakat, memperbanyak pelatihan, penyuluhan di sekolah-sekolah, dan literasi keuangan syariah. Baik, cukup Bapak, terima kasih. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, kami berikan kesempatan. Mohon tenang Bapak Ibu. Selanjutnya paslon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, pertama sekali dalam rangka anulir ya, menghapus rentenir offline dan online di Kota Banda Aceh. Pertama sekali saya kalau menjadi wali Kota Banda Aceh ke depan, tidak hanya lembaga keuangan yang sudah saya dirikan di Kota Banda Aceh, untuk juga saya akan mengeluarkan kanun tentang pelarangan rentenir beroperasi di Kota Banda Aceh. Dan kanun ini wajib dilaksanakan, dan apabila ada rentenir yang menjalankan operasinya di Kota Banda Aceh, maka dihukum secara kanun, secara syariah. Mungkin sama dengan dihukum jambu. Baik, itu saja saya kira. Baik, Ya. cukup Bapak? Cukup? Baik. Cukup Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan yang sama juga untuk paslon nomor urut 4. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit, dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Kami hanya menambahkan bahwa yang ingin kami tanggapi fokus pada pemberantasan rentenir, baik online maupun offline. Ya, kita perlu mendidik, mengedukasi masyarakat kita untuk literasi keuangan syariah. Kemudian selanjutnya kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan terutama masjid-masjid di Kota Banda Aceh untuk bisa menjadi lembaga keuangan berbasis koperasi di masjid-masjid untuk mendukung perekonomian masyarakat. Kemudian nanti akan diinisiasi oleh pemerintah kota, BKM Masjid, dan pemuda-pemuda yang ada di kampung-kampung untuk menciptakan koperasi syariah di masjid-masjid untuk bisa membantu ekonomi masyarakat sekaligus menghindari rentenir baik online maupun offline. Cukup Bapak? Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Kita paham betul kondisi hari ini yang sangat meresahkan kita, yaitu persoalan moralitas. Maka kami berkomitmen, Iliza Afdal, kami memulai dari ibda' binafsih, di mana tata kelola pemerintahan yang islami, yang amanah, yang adil. Karena ini kunci dari komitmen yang harus dibangun oleh seorang pemimpin di Kota Banda Aceh ini. Sehingga innallaha la yurayyiru ma biqaumin hatta yurayyiru ma bi anfusihim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kita mulai dari bagaimana membangun akhlak peradaban itu dari rumah. Dan kemudian menyusun kebijakan pembangunan berbasis syariah. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Edukasi, sosialisasi, nilai-nilai yang beradab, berdakwah, berkolaborasi dengan MPU, lembaga-lembaga keagamaan dan adat. Terima kasih. Baik. Cukup? Baik, mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, karena paslon sedang menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan supaya jelas, tidak memberikan suara ataupun reaksi yang lain. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menanggapi kembali apa yang disampaikan oleh paslon yang lain. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, maaf, tadi saya berpikir terdengar di saya itu judi online, tapi ternyata pinjaman online. Baik, insya Allah kami sudah ada, karena masalah pinjaman online itu kemungkinan besar itu disebabkan susahnya akses modal, ya, susahnya akses modal kepada lembaga-lembaga keuangan. Maka untuk itu di program kita telah memprogramkan bahwa adanya koperasi simpan pinjam tanpa bunga. Itu. Kemudian juga tentang koperasi masjid, itu perlu kita galakkan, itu perlu kita luncurkan. Malah mohon maaf,
di saat saat itu sebagai wakil wali kota Banda Aceh, saya telah menawarkan kepada masjid-masjid untuk kita beri 200 juta per masjid untuk menghidupkan koperasi. Tapi ternyata belum ada koperasi yang mampu untuk melakukan itu. Maka insya Allah ke depan akan kita bina dan kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk dapat mengambil subtema dan juga bola dari dalam fishbowl. Disilakan. Baik, silakan mengambil subtema terlebih dahulu, selanjutnya dibuka dan dapat diperlihatkan ke kamera. Baik, ditahan sejenak Baik, Ibu. ditahan sejenak. Infrastruktur. Pemukiman, pariwisata, dan kebudayaan. Selanjutnya kami persilakan untuk bisa mengambil salah satu abjad dalam fishbowl. Abjad yang diambil adalah C. C. Baik, terima kasih. Ditaruh kembali di tempatnya, Bu. Ya, terima kasih. Baik, abjad C. Mohon tenang, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah bersama saya soalnya dan ini masih tersegel dan saya akan bacakan. Mohon tenang, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mohon tenang para peserta dalam debat ini, mohon tenang supaya pertanyaan bisa jelas didengar oleh paslon. Kota Banda Aceh masih menghadapi tantangan lingkungan dalam pengelolaan sampah dan limbah. Sejak tahun 2019, TPA atau tempat pembuangan akhir Banda Aceh sudah melebihi kapasitas. Pada tahun 2023, rata-rata sampah yang masuk mencapai 256 ton per hari. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus bertambah turut berkontribusi pada peningkatan volume sampah. Untuk mengatasi sampah ini, pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan beberapa inisiatif seperti peningkatan sistem pengelolaan sampah, penerapan program daur ulang, dan edukasi masyarakat tentang pengurangan limbah. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga kota. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret saudara dalam mengelola sampah secara efektif dan efisien? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1, kami silakan untuk dapat menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Tentu persoalan persampahan di Banda Aceh menjadi persoalan dimanapun di kota-kota di Indonesia. Dalam pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh, kami akan menerapkan implementasi sistem persampahan terintegrasi secara teknologi. Karena sistem tracking pengangkutan sampah yang real time dan penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan dan monitoring sampah. Karena ini menjadi persoalan. Selama ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, retribusi meningkat, tapi pengambilan sampah ke rumah-rumah menjadi persoalan. Dan program bank sampah digital juga akan kita kembangkan di kampung-kampung. Karena selama kami memimpin, bank sampah sudah kita terapkan di kampung-kampung dan ke depan kita akan tingkatkan yang berbasis dengan teknologi. Karena dilengkapi dengan sistem reward digital untuk mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilahan sampah, reuse, reduce, and recycle. Dan kita bangun fasilitas pengolahan sampah modern yang menggunakan teknologi waste to energy yang dapat mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Dan selama TPA yang lalu, kita sudah mendistribusikan kepada masyarakat Kampung Jawa itu gas secara cuma-cuma. Sayangnya setelah ini sudah mati dan tidak dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup. Mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik, bisa kita lanjutkan Bapak? Dan kita perlu ketenangannya dulu supaya jelas apa yang disampaikan. Baik ya, terima kasih. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2. Silakan untuk bisa menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. An-nadhafatu minal iman, itu mulainya kita. Dan saya menambah apa yang disampaikan tadi oleh paslon nomor urut 1. Ya. Yang pertama, kita insya Allah paslon nomor urut 2 manakala ditakdirkan Allah memimpin Kota Banda Aceh, kita akan mengukir sejarah. Apa sejarah tentang sampah ini? Kita akan beli sampah di masyarakat.
Sama kita sudah ada investor, orang Lambu, Maidar. Dia sudah siap untuk investasi 1 triliun lebih di kota Banda Aceh. Kebutuhan sampah yang diinginkan insya Allah nanti bukan hanya 300 ton, malah sampai 500 ton sampah setiap hari akan dibeli oleh mereka pada pemerintah kota Banda Aceh. Insya Allah kita bisa, insya Allah kita bisa menang, menang, menang. Baik, terima kasih cukup Bapak. Baik, mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terkait pengelolaan sampah, pertama kita akan menyiapkan infrastruktur untuk pengolahan sampah, untuk daur ulang sampah. Kemudian kita menyiapkan SDM yang mampu mendaur, mengolah sampah menjadi sesuatu yang berharga. Yang ketiga, kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilah dan memilih sampah yang bisa diolah, bisa didaur ulang, yang nantinya akan menjadi sebuah nilai ekonomis yang bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga. Kemudian yang terakhir, kita akan memaksimalkan lembaga perangkat daerah yang konsisten untuk menangani masalah sampah. Dan yang terakhir, kita akan siapkan regulasi yang menunjang pengolahan sampah di Kota Banda Aceh. Cukup, Masih ada Bapak? waktu Bapak? Cukup, baik. Selanjutnya, mohon tenang. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon tenang. Apresiasi untuk paslon nanti akan kita berikan setelah semua paslon memberikan pernyataannya. Baik, selanjutnya akan kami berikan kesempatan yang sama untuk menanggapi, yaitu paslon nomor urut 4. Waktu Anda adalah 1 menit untuk menanggapi, silakan. Terima kasih. Saya sepakat dengan semua paslon bahwa saat ini paradigma mindset kita berpikir tentang sampah ini sudah tidak lagi seperti dulu. Sekarang paradigmanya harus kita ubah. Ini sampah jangan kita anggap sebagai masalah, tapi harus kita anggap sebagai anugerah yang bisa menjadi nilai ekonomis, mendukrak perekonomian. Dan insya Allah kami paslon 04 akan mengundang investor-investor bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur daur ulang yang mudah-mudahan nanti sampah-sampah di Kota Banda Aceh bisa direproduksi, recycle menjadi berbagai produk yang bisa untuk pembangunan infrastruktur, bisa digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan-kepentingan sehari-hari. Jadi paradigmanya harus kita ubah. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak, waktunya masih ada? Cukup, baik. Baik, hadirin berbahagia, beri aplaus kepada seluruh pasangan calon terlebih dahulu. Maaf, masih ada kesempatan. Oh, masih ada, oke, baik. Baik, masih ada kesempatan selanjutnya kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Kami paham betul persoalan persampahan di Kota Banda Aceh itu yang masih bermasalah, yaitu mengurangi sampah dari sumbernya. Maka kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat didorong memisahkan sampah organik dan anorganik. Dengan pemisahan ini sampah dapat didaur ulang, bisa diolah lebih lanjut sehingga mengurangi beban dari TPA itu sendiri. Dan kami sudah melakukan yang lalu, berkolaborasi dengan komunitas yang peduli sampah. Komunitas hijau di Kota Banda Aceh cukup banyak di Kota Banda Aceh. Sayangnya waktu itu kami tempatkan mereka di Taman Sari, Taman Bustanus Talatin, agar mereka bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Tapi mereka digusur, tidak boleh lagi berkantor di sana. Dan ke depan kami akan tetap berkolaborasi dengan komunitas agar persampahan di Kota Banda Aceh ini bisa teredukasi, terkurangi dari sumber, dan semua masyarakat terlibat untuk kebersihan kota ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa, keempat pasangan calon telah selesai menjawab pertanyaan dari panelis. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin sekalian untuk dapat memberikan aplaus yang paling meriah. Disilakan. Baik, terima kasih. Cukup, baik. Cukup. Terima kasih.
Baik, cukup Bapak, cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan kembali dengan segmen selanjutnya. Tentunya setelah jeda berikut, tetap bersama kami. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota, 27 November ke TPS. Harapan kamu sebagai masyarakat Ubud ni kan, yang di saatnya yang cukup mengeluh kamu masalah harga angkut. Terkadang lagi banyak guna angkut yang tak belum dengan hasil yang tak belum hanya sesuai li. Lalu hak tanya yang belum angkut lah. Pada tanggal 27 November kami akan ke TPS untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Harapan saya sebagai tenaga kesehatan untuk wali kota dan wakil wali kota yang terpilih agar dapat memprioritaskan sarana serta prasarana sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan mutu layanan kesehatan sehingga angka kesakitan menurun. Dan juga dapat menjadikan masyarakat di kota Banda Aceh ini agar sehat jasmani dan rohani, serta lebih memperhatikan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya di Banda Aceh ke depannya. Pada tanggal 27 November 2024, kami akan datang ke TPS untuk memberikan hak suara memilih calon wali kota dan wakil wali kota Kota Banda Aceh. Semoga siapa saja nanti bisalah dilihat rakyat-rakyat yang miskin, kemiskinan tolonglah dilihat, harga barang bisa stabil, orang bisa beli apa semampunya aja, bisa masuk ke pasar bawa uang segedar, bisa beli ini, bisa beli itu, karena sekarang harga barang semuanya mahal. Semua barang pokok, beras, ikan, semua itu barangnya harga mahal, mahal sekarang. Siapa saja nanti yang ke depan 5 tahun diberi mandat oleh rakyat, tolonglah dilihat rakyat yang miskin ini ke depan. Pada tanggal 27 November 2024, kami siap hak memilih wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Harapan kami sebagai guru di Kota Banda Aceh kepada wali kota yang terpilih siapapun nanti di antara 4 kandidat itu, kami mengharapkan perhatian terhadap guru SMA, SMP, dan SD ataupun PAUD TK. Sekejahteraannya diperhatikan, terutama mengenai pendidikan, sarana prasarana sekolah. Kemudian tolong dipeduli terhadap kasus pembulian di sekolah, itu perhatian yang sangat kami harapkan kepada wali kota yang terpilih nanti. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih mau mendengar suara kami dari guru SMA, SMP, SD dan PAUD TK supaya ke depan menjadi pendidikan yang baik di Aceh, terutama di Banda Aceh. Kami harapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk datang pada tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS untuk memilih dari 4 kandidat calon yang ada supaya bisa menentukan pilihan suara kita semua untuk menentukan kemajuan kota kita, yaitu Kota Banda Aceh ke depan. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota, 27 November ke TPS.
Sebanyak 172.619 masyarakat Kota Banda Aceh akan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengajak semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November 2024. Sebelum menentukan hak pilih, mari kenali calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Pasangan calon nomor urut 1, Hajah Iliza Sa'aduddin Jamal berpasangan dengan Afdal Khalilullah BSC Hons MT. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, dan P3. Pasangan nomor urut 2, calon perseorangan, Zainal Arifin atau Cik Zainal MSI, berpasangan dengan Dr. Mulia Rahman MA. Pasangan nomor urut 3, Haji Aminullah Usman SE AKMM, berpasangan dengan Haji Isnaini Husda SE. Pasangan ini diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan PKB. Pasangan nomor urut 4, Teku Irwan Johan ST, berpasangan dengan Haji Khairul Amal SE SH. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem dan PKS. Gunakan hak suara Anda pada 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh 5 tahun mendatang. Ayo datang ke TPS. Jadilah saksi pada pesta demokrasi Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Saya, Yusri Razali, Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh untuk datang ke TPS memberikan suara pada Pilkada mendatang. Ingat, suara Anda menentukan nasib Banda Aceh 5 tahun ke depan. Saya Saiful Haris, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita memilih pemimpin Kota Banda Aceh dengan datang ke TPS. Pastikan pilihan Anda sesuai dengan hati nurani dan hindari segala bentuk kecurangan. Saya Hasbullah Yunur, Ketua Divisi Hukum dan Penguasaan KIP Banda Aceh, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara datang ke TPS pada Pilkada 27 November. Pastikan Anda mencoblos dengan benar dan tepat. Suara Anda menentukan Banda Aceh ke depan. Saya Muhammad Zar, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Sumber Daya Manusia KIP Kota Banda Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memberikan hak suara Anda. Jadilah pemilih yang cerdas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Saya Rahmat Hidayat, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan KIP Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Banda Aceh. Pastikan pilihan Anda. Saya Hermin Zal, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, mengajak semua warga Kota Banda Aceh untuk berpartisipasi sebagai pemilih yang cerdas. Jangan sia-siakan hak suara Anda dengan menjadi golput. Setiap suara memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan Kota Banda Aceh selama 5 tahun ke depan. Mari berkontribusi dan wujudkan perubahan yang kita inginkan. Ayo ke TPS, Rabu 27 November 2024.
Baik hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Di segmen ketiga ini serupa dengan segmen kedua, yaitu menjawab pertanyaan dari panelis. Namun di segmen ini yang akan mengambil subtema dan abjad soal dalam fishball adalah calon wakil wali kota. Dan hadirin dan pemirsa, pertanyaan boleh dijawab oleh calon wali kota atau calon wakil wali kota. Begitu juga yang akan menanggapi waktu menjawab pertanyaan selama 1 menit 30 detik. Sedangkan waktu menanggapi selama 1 menit. Jika di segmen kedua tadi kita mulai dari paslon nomor urut 4. Untuk di segmen kali ini kita akan mulai dari paslon nomor urut 1. Baik, langsung saja kami persilakan calon wakil wali kota nomor urut 1. Untuk dapat mengambil subtema dan bola dari dalam fishball. Disilakan. Kami silakan diambil tema terlebih dahulu. Ya, silakan Pak. Diambil subtema. Baik, silakan dibuka dan diperlihatkan ke kamera. Kameranya berada di posisi sebelah sini. Ya, ditahan sejenak. Baik. Terkait dengan pengelolaan keuangan kota, perpajakan dan investasi. Silakan untuk dapat mengambil bola dari dalam fishball untuk mengetahui abjad soal. Disilakan. Abjad yang dipilih adalah abjad C. Baik, Mohon C maaf. sudah, ya mohon tenang terlebih dahulu. Diambil sekali lagi karena abjad C sudah tidak ada. Diambil diulang Bang, sekali lagi silakan. Kami silakan diambil sekali lagi. Ya, Diambil lagi. Lagi, silakan. Oke. Baik, abjad A. Baik, harap tenang. Bapak Ibu, amplop masih tersegel rapi, amplop A. Akan kami bacakan. Baik, pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, terutama pada sektor pajak yang didasari pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilakukan bila wajib pajak meminta penurunan pajak, pembebasan pajak dan atau penghapusan pajak penghasilan atau PPh 21 yang bersentuhan langsung dengan pasal 191 dan 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang memberikan kompensasi pajak bagi PNS atas pemungutan zakat. Baik, waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Kita dalam menangani permintaan penurunan pajak, PPh 21 ini kan memang tentang penurunan ataupun penghapusan pajak ataupun zakat. Di Aceh, di Banda Aceh, banyak ASN yang mengajukan untuk penghapusan pajak itu. Yang pastinya ke depan, kalaupun ada ASN-ASN yang ingin meminta pengurangan pajak, itu kita akan memverifikasi ulang dokumen-dokumen kelengkapannya. Kita minta kelengkapan dokumen dan kita pastikan ketika mereka minta pengurangan pajak, itu harus mereka membayar di tempat lembaga-lembaga negara. Contoh Baitul Mal dan sebagainya. Setelah kita dapat dan memverifikasi dokumen-dokumen yang sudah ada, bukti pembayaran dari Baitul Mal yang resmi, baru kita mungkin menghitung ulang sehingga kita akan dapat jumlah zakat yang terhutang, jumlah zakat per tahunnya yang nantinya akan kita buat pengurangan dan penghapusan pajak. Mungkin itu dari kami. Penghapusan pajak ataupun zakat ini bisa kita lakukan untuk kawan-kawan ASN di Kota Banda Aceh. Sekian dari kami.
Cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Kita akan menambahkan bahwa alhamdulillah saya kebetulan termasuk pejuang di saat DPR Aceh dulu untuk berjuang bagaimana zakat, pengenakan zakat terhadap pemerintah atau terhadap ASN ASN Aceh itu bisa dikurangi dari pajak karena itu memberatkan bagi warga Aceh. Maka untuk itu ke depan insya-Allah melalui Forkopimda, melalui Forum Komunikasi Bupati dan Wali Kota seluruh Aceh, kita gerakkan untuk bisa mengurangi pajak karena kena zakat bagi warga Aceh, terutama bagi masyarakat Kota Banda Aceh yang kita banggakan. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Dan selanjutnya kesempatan yang sama akan kami berikan juga kepada paslon nomor urut 3. Silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terkait pajak PPh 21 dan kaitannya dengan Undang-Undang 11 yang berhubungan dengan zakat, kita akan menyiapkan regulasi terkait bagaimana kita mensinergikan antara pajak dengan zakat. Bisa 2 alternatif, bahwa kita tetap mengenakan pajak atau mengurangi pajak, di sisi lain kita membebankan zakat atau menganjurkan zakat bagi pelaku usaha maupun ASN seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Mereka harus bisa memilih antara membayar pajak dengan mengeluarkan zakat. Atau kita menggabungkan keduanya, menurunkan pajak dan kita juga menganjurkan membayar zakat. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik, terima kasih. Selanjutnya kesempatan yang sama kami berikan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Memang di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2007-2006 itu kita berjuang untuk agar zakat yang dibayarkan itu bisa mengurangi pajak yang kita bayarkan. Dan perjuangan itu sudah kita perjuangkan sehingga kemudian keluar PP nomor 6 tahun 2010, walaupun hanya masih mengatur PNS. Jadi di PNS kalau dia bayar zakat otomatis mengurangi pajak dan diatur dengan PP nomor 6 tahun 2010. Tapi perjuangan kita belum selesai karena dunia usaha belum tercover. Jadi seharusnya dunia usaha juga kalau pengusaha membayar zakat, maka seharusnya zakat dia juga akan mengurangi pajak yang dibayarkan oleh para pengusaha. Mungkin ini perlu perjuangan lebih lanjut dan kami bersama Pak Iwan siap untuk kemudian memperjuangkan agar ini kemudian zakat menjadi penghasilan kita. Baik, waktu Anda selesai. Terima kasih. Mohon tenang, selanjutnya kami akan berikan kesempatan yang sama untuk bisa menanggapi kembali. Paslon nomor urut 1, silakan menanggapi waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Ya Bang, saya menanggapi beberapa termasuk yang punya Bang Isna ini. Pajak itu sebenarnya Bang nggak bisa kita kurangin, malah ke depan itu yang ada penaikan pajak. Tapi yang disampaikan zakat di sini, zakat itu kan kita dapat 0,5, itu pun bisa kita hapuskan. Itu karena ada double pembayaran pajak gitu. Jadi pembayaran zakat. Jadi zakat ini kita hapuskan dengan verifikasi tadi. Tapi kalau pajak yang mungkin disampaikan itu mungkin nggak ada bisa pengurangan untuk pajak. Karena ke depan pun kita mungkin 2025 itu ada penaikan pajak gitu. Jadi mungkin itu dari saya, tanggapan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, cukup? Cukup, waktu masih ada? Cukup, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tenang, mohon kerjasamanya. Selanjutnya kami persilakan calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk dapat mengambil subtema dari dalam fishbowl. Kami silakan. Sedang diambil subtemanya dan silakan diperlihatkan ke kamera dan juga ya ke kamera tentunya supaya kami terlihat
Subtema apa yang dipilih? Silakan. Ditahan sejenak. Subtema yang dipilih mengenai infrastruktur, permukiman, pariwisata, dan kebudayaan. Selanjutnya disilakan untuk dapat mengambil bola dari dalam fishbowl selanjutnya. Abjad C. Untuk Sudah abjad tidak C sudah tidak ada. Silakan untuk dapat ulang. mengambil bola lainnya. Diambil ulang Bapak. Kami silakan. Baik, abjad A. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan akan kami bacakan dan supaya paslon bisa mendengar dengan baik, mohon diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan. Baik, paslon nomor urut 2. Dengan adanya tren urbanisasi Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, jumlah penduduk pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 200.000 orang. Peningkatan ini membawa dampak signifikan terhadap infrastruktur dan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu merencanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti penyediaan perumahan yang layak dan pengelolaan limbah yang efisien, agar pertumbuhan kota ini dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara memastikan bahwa fasilitas publik seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga mampu mengikuti perkembangan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh? Baik, langsung saja kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terkait hal tersebut, masalah pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya, tentu yang ingin kita lakukan ke depan adalah memastikan semua kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya itu dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kota Banda Aceh tanpa tebang pilih, tanpa melihat siapa yang berkuasa, sehingga apa? Sehingga pendidikan itu bisa dirasakan secara merata. Misalkan dalam hal pendidikan, bagaimana kita bisa memberikan gratis dalam hal biaya sekolah berupa masalah pakaian, kemudian masalah buku dan sebagainya. Kemudian terkait kesehatan, pelayanan yang merata, cepat, dan bagaimana masyarakat dalam hal kesehatan tidak lagi merasa ada diskriminasi di saat pelayanan. Karena selama ini keluhan masyarakat dalam hal kesehatan ternyata ada tebang pilih, sehingga yang sehat bisa jadi sakit, yang sakit bisa meninggal. Maka ini harus kita lakukan perubahan dalam hal manajemen, kemudian juga regulasi yang ada sehingga semua bisa merata. Kenapa? Karena Kota Banda Aceh ini milik kita semua. Demikian, terima kasih. Cukup Bapak? Baik. Ya, selanjutnya hadirin kami silakan dan juga kami berikan kesempatan untuk dapat menanggapi kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Bila dilakukan perluasan kota ataupun menindaklanjuti soal kawasan permukiman, maka beberapa hal harus diperhatikan dalam bentuk mana yang sesuai untuk dilakukan di Kota Banda Aceh. Misalnya on-site upgrading, perbaikan fisik kawasan, ataupun penataan tata kelola kawasan, ataupun pembangunan kembali lahan. Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kota, baik pendidikan maupun transportasi dan lainnya. Sehingga sesuai dengan perkembangan kota dan perkembangan jumlah penduduk, sehingga tidak menjulitkan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Baik, cukup Bapak, waktu Cukup, masih Bapak. ada. Baik. Terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan yang sama, paslon nomor urut 4, silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Terima kasih. Menghadapi tantangan ini,
kita juga harus memanfaatkan secara optimal lahan-lahan yang tersedia di Kota Banda Aceh karena memang lahan kita sangat terbatas. Maka pemerintah Kota Banda Aceh ke depan juga harus sudah mulai memikirkan untuk membangun perumahan atau hunian yang vertikal, kemudian pusat-pusat perdagangan dan perkantoran yang di mix zone. Jadi semua tersedia di satu lokasi yang sama sehingga itu tidak mengganggu mobilitas dan kemacetan yang ada di jalan raya Kota Banda Aceh. Untuk pendidikan silakan ditambahkan. Ya, untuk penyediaan fasilitas pendidikan berdasarkan hasil data yang ada sama kami bahwa angka partisipasi sekolah dengan ruang belajar yang tersedia saat ini itu masih sangat memadai untuk sampai 5 tahun, 6 tahun ke depan. Jadi kalaupun itu nanti penuh, tentu kita harus membangun lagi. Konsepnya seperti dikatakan oleh Pak Wali tadi bahwa vertikal. Baik, waktunya selesai. Terima kasih Bapak. Baik, hadirin selanjutnya kami persilakan kesempatannya untuk dapat menanggapi kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kita perlu memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi. Kami punya program yang namanya Cerdas, Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami musibah. Ada seorang anak yang terkena musibah dan meninggal dunia. Dan kemudian tentu kita akan meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas sekolah dan pembangunan sarana pendidikan. Kemudian sehati, sehat dan peduli, yaitu kami meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan, yaitu dengan e-health, digitalisasi kesehatan, dan juga puskesmas keliling agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemudian secara infrastruktur kami juga melakukan pelebaran jalan-jalan strategis serta penataan pedestrian, peremajaan kawasan strategis dan membangun Banda Aceh Tonghirut yang akan kita lanjutkan karena waktu itu sayangnya 8 triliun tidak bisa dimanfaatkan oleh Kota Banda Aceh di tahun 2018. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mohon tenang. Selanjutnya, ya. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon kerjasamanya. Tenang, baik, terima kasih. Baik, mohon dengan sangat baik Pak, sesuai dengan tata tertib yang sudah kami sampaikan bahwa tidak memberikan suara apalagi merendahkan pasangan calon yang lain. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mohon tenang ya. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian? Baik. Ya. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 menanggapi kembali apa yang disampaikan oleh seluruh paslon yang lain tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Ya, baik, terima kasih kepada semua paslon yang telah memberi masukan kepada kami. Manakala kami memerintah nantinya, insya Allah kami akan adopsi yang baik-baik yang disampaikan. Kemudian yang kedua, konkretnya di bidang kesehatan, kita akan jadikan Rumah Sakit Meraksa itu sebagai rumah sakit regional. Ya, Rumah Sakit Meraksa akan kita jadikan rumah sakit regional. Kemudian yang kedua tentang pendidikan, kita akan mungkin ambil apa yang dilakukan oleh Penang Malaysia. Mereka melakukan wisata kesehatan. Untuk Kota Banda Aceh, insya Allah kita akan lakukan wisata pendidikan. Maknanya wisata pendidikan bahwa kita bangun sekolah-sekolah yang berkualitas. Sehingga orang di luar Aceh, terutama sekali di Aceh, akan datang mereka itu mengantar anaknya sekolah di Banda Aceh. Kenapa? Karena sekolah Aceh lebih nyaman, lebih aman, dan berkualitas. Terima kasih. Baik, waktu cukup Bapak? Cukup, baik. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya kami persilakan calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk dapat mengambil subtema dan bola dari dalam fishbowl. Kami silakan. Baik, dipilih subtema dulu Bapak, kami silakan. Subtema yang dipilih, diperlihatkan kepada silakan kamera. Diperlihatkan ke kamera. Baik, ditahan sejenak. Ya, subtema terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Baik. Selanjutnya silakan dapat mengambil bola yang berisi abjad. Kami silakan. Bola yang dipilih adalah berisi abjad B. Baik, B. Terima kasih Bapak. Amplop sudah saya pegang.
Dan akan saya buka. Baik. Pasangan calon nomor urut 3, mohon perhatiannya. Dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 96 disebutkan, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan erat kaitannya keimanan dan ketakwaan dengan kehadiran kemakmuran ekonomi sebuah negeri yang diberkahi. Namun kenyataannya hari ini persoalan moralitas dan kemaksiatan telah meluas sehingga mengancam kehidupan manusia seperti kasus korupsi, sogok menyogok, judi online, ketidakjujuran, proyek markup, proyek fiktif, kekerasan dalam rumah tangga, bullying, aborsi remaja, dan warga yang meninggalkan sholat seenaknya. Sehingga negeri ini jauh dari bayangan negeri yang beriman dan bertakwa, malah terlihat sebaliknya. Pertanyaannya adalah, apa langkah dan kebijakan Anda yang terencana dan sistematis dalam upaya memperbaiki kehidupan individual, masyarakat, dan pemerintahan kota agar pembangunan ekonomi di kota Banda Aceh ditopang oleh kehidupan yang beriman dan beradab? Baik, waktu Anda menjawab adalah 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Ayatnya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama ila akhiril ayat. Bahwa apabila kita bersandar kepada Allah, Allah akan bukakan pintu jalan keluar, solusi bagi segala kehidupan kita di dunia. Kemudian terkait dengan apa yang terjadi di Kota Banda Aceh, bahwa syariat Islam itu ada 2 hal, pemahaman dan pengamalan, ilmu dan amal. Masyarakat ini kita bekali dengan ilmu pengetahuan tentang agama. Kemudian ilmu itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehingga apapun segi kehidupan masyarakat tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Termasuk pemberdayaan ekonomi, kita akan membangkitkan ekonomi syariah, tentunya kita akan siapkan infrastruktur, sumber daya yang handal yang memahami konsep-konsep ekonomi syariah sehingga ekonomi di Kota Banda Aceh tetap dalam bingkai dan nilai-nilai Islam yang itu menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi syariah. Baik, masih ada waktu cukup Bapak? Cukup, baik. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda syariah, artinya keberkahan menjadi tujuan kita. Baik, waktu Anda selesai. Selanjutnya kesempatan yang sama juga akan kami berikan kepada paslon nomor urut 1. Mohon tenang terlebih dahulu. Paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Ya, baik. Memang akhlak itu adalah sesuatu hal yang paling penting. Karena innamal bu'itsu litammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu menjadi contoh keteladanan kita. Dan komitmen itu harus dimulai dari ketika kita berniat maju sebagai pemimpin kota, niatnya adalah untuk ibadah. Dan ketika kita berniat untuk ibadah, dan insya Allah kita mulai dari mana membenahi secara internal pemerintah. Dan kemudian pemerintah menjadi keteladanan bagi masyarakat. Maka kita perlu menyusun kebijakan yang memperkuat basis dari syarat itu sendiri. Karena memang penguatan ekonomi berbasis masyarakat, ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi tentang bagaimana amanah. Amanah ini sesuatu hal yang paling penting sehingga apapun yang mereka laksanakan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan.
Ya, baik, izin saya ingin menyempurnakan bahwa Al-Quran Allah juga mengamanahkan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan rezeki daripada hal yang tidak disangka-sangka. Untuk itu kami mengajak proses pilkada ini kita lakukan secara jujur, aman, tidak ada money politik. Kita insya Allah kita paslon nomor urut 2 Zainal Mulia siap memuliakan pilkada ini dengan bersumpah tidak akan kami lakukan money politik di pilkada 2020 ini. Insya Allah. Terima kasih. Cukup Bapak, baik. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kami ingatkan sekali lagi. Baik, mohon tenang Bapak baik. Ibu, selama para pasangan calon memberikan statementnya, memberikan pernyataannya, harap tenang agar dapat didengarkan dengan baik. Terima kasih. Baik, jika Anda bersuara malah akan mengganggu apa yang mereka sampaikan dan kami tidak bisa mendengarkannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh seluruh paslon yang lain. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, terima kasih kepada para paslon, walaupun tanggapannya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang menyangkut dengan ekonomi syariah. Tapi ini menjadi masukan bagi kita bahwa kita ini tidak ada yang sempurna dan jangan merasa diri kita paling benar. Sumiyal insanu insanan linisyani. Dinamakan manusia itu dengan manusia karena kealpaannya. Jadi tidak ada yang sempurna, jangan merasa diri kita yang sempurna. Terima kasih telah mengingatkan kami untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan ini akan menjadi catatan kami apabila kami terpilih, akan kami jadikan pedoman untuk menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Bapak. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk dapat mengambil subtema dan juga abjad dari dalam fishbowl. Disilakan. Kami silakan untuk bisa mengambil subtema terlebih dahulu dan diperlihatkan ke kamera. Ditahan sejenak Pak, kameranya ada di sebelah sini. Ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan ekonomi kerakyatan. Baik, Silakan selanjutnya mengambil bola yang berisikan abjad dan diperlihatkan ke kamera. Disilakan. Abjad A. Baik, terima kasih Pak. Mohon tenang terlebih dahulu, abjad A yang diambil dan masih tersegel. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon ya diberikan kesempatan kepada paslon supaya mereka bisa mendengarkan dengan baik karena pertanyaan kami tidak ulang dalam membacanya. Baik. Merujuk pada Undang-Undang 1945, ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Bagian dari aktivitas ekonomi kerakyatan adalah pengembangan usaha rakyat dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memiliki kontribusi 60,5% terhadap PDB Indonesia. Di sisi lain, Kota Banda Aceh berhadapan dengan tantangan masuknya bisnis waralaba yang cenderung mengalahkan UMKM lokal. Pertanyaannya adalah, terobosan apa yang Anda akan lakukan agar UMKM semakin berkembang di Banda Aceh? Baik, selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk dapat menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Ya. Terima kasih. Terkait dengan maraknya atau banyaknya waralaba nasional yang hadir di Banda Aceh,
Ini tentu muaranya adalah pada aturan, peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan yang diambil oleh Kota Banda Aceh. Menurut kami, waralaba itu bagus hadir sebagai motivasi, bandingan bagaimana sebuah layanan yang baik diberikan kepada masyarakat Banda Aceh. Tetapi harus diingat bahwa tidak boleh mematikan ekonomi Banda Aceh sendiri atau ekonomi warga. Apa yang harus kita lakukan bahwa kita harus punya zonasi terkait dengan waralaba itu. Jadi harus ada aturan zonasi dan juga jumlah. Tidak boleh terlalu banyak, terlalu dekat dan segala macam. Yang kedua, aturannya adalah bahwa waralaba nasional itu harus mengakomodir produk UMKM lokal di dalam gerainya. Mungkin kalau kita bisa kasih persentase, ya 30%, 40% dia harus ambil UMKM lokal. Dan tanggung jawab dia sebagai waralaba nasional dengan CSR-nya mungkin adalah bagaimana menumbuhkan UMKM itu agar layak jual di tempat dia. Kemasannya, warnanya dan segala macam itulah tanggung jawab si waralaba itu. Jadi ini sangat tergantung kepada kemauan dari pemerintah Kota Banda Aceh. Jangan memberikan kepada semua orang. Baik, waktu Anda selesai. Terima kasih. Waktu selesai Bapak, terima kasih. Cukup. Dan selanjutnya yang berbahagia kesempatan yang sama akan kami berikan untuk menanggapi ya untuk paslon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengembangkan UMKM kita punya 3 step. Kita juga punya program yang namanya cepat. Ciptakan ekonomi yang produktif, akseleratif dan tumbuh. Kita kepingin UMKM ini naik kelas. Yang pertama dengan program Banda Aceh Academy. Kita akan memberikan kelas-kelas pelatihan untuk apa? Menjadikan mereka ilmu-ilmu digitalisasi ekonomi. Kita akan membenah manajemen keuangan mereka. Kita pelajari dan kita akan memberikan layanan pendampingan untuk bisnis dan perpajakan. Selanjutnya UMKM akan kita beri permodalan dengan program kami yaitu Koperasi Plus. Dan ke depan insya Allah kita Banda Aceh pingin adanya crowdfunding biar semua bisa memberikan investasi terbaik untuk kawan-kawan UMKM biar ke depan mereka mempermudah dan akan naik kelas. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Baik, cukup. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, yang akan kita lakukan adalah yang pertama penguatan UMKM. Yang itu dimulai dengan kita akan memberikan pemodalan, pelatihan, akses pasar kepada pelaku UMKM sehingga mereka mudah dalam hal akses dan melakukan kegiatan. Kita contohkan misalkan pada masyarakat, hari ini di tengah-tengah masyarakat ada usaha-usaha seperti kue boy atau misalnya membuat kanat dari tanoh. Ini merupakan usaha-usaha kerakyatan yang hari ini tidak menjadi perhatian pemerintah. Maka ke depan semua ini akan menjadi perhatian, kita akan bantu mereka beri modal, kemudian pelatihan dan bimbingan sehingga endingnya nanti akan terwujud yang namanya Gampung Wisata. Gampung Wisata dengan pola 9 kecamatan. Sehingga ke depan itu 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh itu akan menjadi destinasi wisata untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan yang sama juga kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Baik, dalam rangka untuk pengembangan daripada UMKM, pertama sekali adalah kita harus mendidik SDM yang mampu bersaing ya dengan perusahaan-perusahaan yang masuk ke daerah kita. Kemudian membangun infrastruktur dengan juga memberi ruang yang besar kepada para pelaku UMKM sehingga gerak daripada UMKM ini semakin luas sehingga bisa bersaing. Kemudian juga kualitas yang dihasilkan harus ada binaan, harus ada pendampingan sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Kemudian akses modal tidak hanya disediakan oleh Mahira tetapi juga lembaga-lembaga keuangan lain termasuk perbankan kita ajak membantu para UMKM dan dengan tingkat suku bunga yang dengan bagi hasil yang sangat murah. Kemudian juga regulasi yang menunjang UMKM dan ekonomi digital untuk UMKM. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis, cukup.
Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Terima kasih. Selanjutnya untuk mendukung produk-produk UMKM Kota Banda Aceh agar bisa bersaing dan go nasional, kami memiliki program untuk membangun Banda Aceh UMKM Center di Banda Aceh dan di Jakarta. Jadi bukan hanya di Banda Aceh. Produk-produk yang diproduksi oleh UMKM lokal Banda Aceh akan kita kirim ke Jakarta dan dipasarkan, didistribusikan ke seluruh Indonesia dari Jakarta. Dan pemerintah Kota Banda Aceh akan memberikan subsidi ongkos kirim kepada seluruh UMKM yang produknya dipasarkan dari Jakarta. Kita ingin produk-produk UMKM Aceh diproduksi di Banda Aceh, dikirim ke Jakarta, dipasarkan melalui marketplace nasional seperti Shopee, Tokopedia dari Jakarta menjangkau seluruh Indonesia. Baik, cukup Bapak. Baik, mohon tenang. Baik, terima kasih seluruh pasangan calon. Boleh tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon terlebih dahulu. Nah, sesaat lagi nanti di segmen berikutnya, segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu pasangan calon akan saling bertanya dan saling menjawab serta menanggapi. Tetap bersama kami, kita akan kembali saat lagi. Pemimpin yang bijaksana, aman dan jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota, 27 November TPS. Harapan kamu sebagai masyarakat Ubudnya kan, yang di saatnya yang cukup mengeluh kamu masalah harga angkut. Terkadang lagi banyak guna angkut yang tak publong dengan hasil yang tak tablo hanya sesuai li. Lalu hak tanya yang publong angkut lah. Pada tanggal 27 November kami akan ke TPS untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Harapan saya sebagai tenaga kesehatan untuk wali kota dan wakil wali kota yang terpilih agar dapat memprioritaskan sarana serta prasarana sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan mutu layanan kesehatan sehingga angka kesakitan menurun. Dan juga dapat menjadikan masyarakat di kota Banda Aceh ini agar sehat jasmani dan rohani, serta lebih memperhatikan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya di Banda Aceh ke depannya. Pada tanggal 27 November 2024, kami akan datang ke TPS untuk memberikan hak suara memilih calon wali kota dan wakil wali kota Kota Banda Aceh. Semoga siapa saja nanti bisalah dilihat rakyat-rakyat yang miskin, kemiskinan tolonglah dilihat, harga barang bisa stabil, orang bisa beli apa semampunya aja, bisa masuk ke pasar bawa uang segedar, bisa beli ini, bisa beli itu, karena sekarang harga barang semuanya mahal. Semua barang pokok, beras, ikan, semua itu barangnya harga mahal sekarang. Siapa saja nanti yang ke depan 5 tahun diberi mandat oleh rakyat, tolonglah dilihat rakyat yang miskin ini ke depan. Pada tanggal 27 November 2024, kami siap hak memilih wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Harapan kami sebagai guru di Kota Banda Aceh kepada wali kota yang terpilih siapapun nanti di antara 4 kandidat itu, kami mengharapkan perhatian terhadap guru SMA, SMP, dan SD ataupun PAUD TK. Sekejahteraannya diperhatikan, terutama mengenai pendidikan, sarana sekolah. Kemudian tolong dipeduli terhadap kasus pembulian di sekolah, itu perhatian yang sangat
kami harapkan kepada wali kota yang terpilih nanti. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih mau mendengar suara kami dari guru, SMA, SMP, SD dan PAUD TK supaya ke depan menjadi pendidikan yang baik di Aceh, terutama di Banda Aceh. Kami harapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk datang pada tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS untuk memilih dari 4 kandidat calon yang ada supaya bisa menentukan pilihan suara kita semua untuk menentukan kemajuan kota kita, yaitu Kota Banda Aceh ke depan. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota, 27 November ke TPS. Sebanyak 172.619 masyarakat Kota Banda Aceh akan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengajak semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November 2024. Sebelum menentukan hak pilih, mari kenali calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Pasangan calon nomor urut 1, Hajah Iliza Sa'aduddin Jamal berpasangan dengan Afdal Khalilullah BSC Hons MT. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, dan P3. Pasangan nomor urut 2, calon perseorangan, Zainal Arifin atau Cik Zainal MSI, berpasangan dengan Dr. Mulia Rahman MA. Pasangan nomor urut 3, Haji Aminullah Usman SE AKMM, berpasangan dengan Haji Isnaini Husda SE. Pasangan ini diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan PKB. Pasangan nomor urut 4, Teku Irwan Johan ST, berpasangan dengan Haji Khairul Amal SE SH. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem dan PKS. Gunakan hak suara Anda pada 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh 5 tahun mendatang. Ayo datang ke TPS. Baik, hadirin dan pemirsa, inilah segmen yang paling ditunggu-tunggu dalam debat publik calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Di segmen ini, pasangan calon akan saling bertanya dan menanggapi. Nah, sementara itu ada berbahagia, pertanyaan boleh ditanyakan oleh calon wali kota atau calon wakil wali kota. Begitu juga untuk jawaban dan tanggapan boleh disampaikan oleh calon wali kota atau calon wakil wali kota. Waktu untuk bertanya adalah 1 menit, kemudian menjawab pertanyaan 2 menit, lalu waktu untuk menanggapi selama 1 menit. Baik, untuk yang pertama kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, kepada paslon 1. Kami ingin bertanya bahwa dalam penataan kota kita mengenal ada beberapa tipe desain, yaitu grid city, radial city, organic city. Dan kota Banda Aceh ini adalah salah satu contoh desain organic city. Namun masalahnya di kota organik itu jarak tempuh dari satu titik ke titik lainnya itu lebih lama, lebih panjang, sehingga butuh waktu yang lama dan juga menghabiskan bahan bakar yang lebih besar. Dan ini berdampak pada perekonomian masyarakat, di mana masyarakat kita menghabiskan uang
yang lebih besar untuk bahan bakar. Nah, bagaimana pandangan Paslon 1 terhadap hal ini? Apakah desain Kota Banda Aceh memungkinkan untuk diubah menjadi grid city atau radial city? Jika tidak, bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan langsung, mohon tenang. Selanjutnya akan langsung ditanggapi atau dijawab oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tentu konsep Green City, kota hijau, bagaimana kita bisa membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kemudian juga persoalan tadi jarak tempuh yang cukup panjang. Tentu kami punya program yang namanya Banda Aceh Outer Ring Road. Dan ini agar bisa menempuh jarak yang lebih pendek karena juga daerah Banda Aceh adalah daerah patahan. Di mana itu juga merupakan escape route untuk masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian juga apa yang pernah kita bangun di Banda Aceh ini sebagaimana flyover, underpass, dan ke depan kita juga punya program membangun underpass atau flyover di depan kantor gubernur yang sudah punya perencanaannya itu flyover. Dan ini untuk memangkas kemacetan jarak tempuh bagi masyarakat kita. Karena memang kenapa bukan flyover, ke depan harus underpass di depan kantor gubernur, karena punya gedung Madani Education Center atau Balai Mesaraya yang hari ini sudah menjadi milik provinsi, maka ke depan lebih baik underpass karena biar tidak menghalangi pandangan dan perlu menambahkan rumah pompa di sana. Dan tentu insya Allah kita butuh waktu untuk bisa menata kembali Kota Banda Aceh agar tidak terjadi penumpukan, kemacetan, dan kemudian kota ini tetap bisa menjadi green city, green building, green population, dan bagaimana kita bisa membangun Banda Aceh ke depan adalah kota hijau dan tetap langitnya tetap biru, bagaimana kami selalu mendapatkan penghargaan demi penghargaan untuk tata kelola pemerintahan yang hijau. Terima kasih. Baik. Terima kasih, cukup. Mohon tenang Bapak Ibu, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Ya, terima kasih. Ini akustik ruangan ini agak kurang jelas, jadi Ibu Ilisa tidak menangkap. Ya, ini bisa dimaklumi ruangannya bergema. Jadi terima kasih atas jawabannya. Saya hanya ingin sudah benar underpass, flyover dan lainnya yang disampaikan saya setuju sekali. Namun kami juga ingin menambahkan bahwa kita butuh transportasi publik yang terintegrasi, mudah dan murah. Insya Allah kita akan berdayakan becak-becak di Kota Banda Aceh sebagai feeder untuk di halte-halte Trans Kutaraja, sehingga nanti kita berdayakan becak, kita berikan seragam, becaknya kita percantik dan ongkosnya gratis dari setiap halte ke titik-titik tujuan. Jadi masyarakat dapat transportasi gratis, tukang becak berdaya, kota menjadi lebih nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesempatan masih bagi paslon nomor urut 4. Kami persilakan untuk bertanya ke paslon nomor urut 2. Silakan, waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik, kepada paslon 2, kami ingin menyampaikan bahwa saat ini salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi itu adalah nelayan. Apalagi nelayan kecil, ya, yang tidak punya bot sendiri. Kemudian mereka juga tidak punya barcode untuk mengakses BBM bersubsidi. Ini merupakan kesalahan dari pemerintah yang sangat tidak peduli pada keberadaan nelayan-nelayan kecil. Nah, pertanyaan kami kepada paslon 02, bagaimana program ke depan yang bisa dilakukan untuk membantu para nelayan-nelayan kecil di Kota Banda Aceh yang tidak punya barcode agar mereka bisa juga mendapatkan BBM bersubsidi. Terima kasih. Cukup, Bapak? Cukup? Cukup, Bapak? Terima kasih. Selanjutnya kepada paslon nomor 2 untuk dapat menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Memang soalnya mudah tapi payah jawabnya.
Ini menyangkut dengan solar bersubsidi. Ini memang kita selaku pemerintah nantinya manakala ditakdirkan Allah memimpin Kota Banda Aceh, kita hanya duduk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat saja tentang pembagian solar bersubsidi. Kita harus memperjuangkan, meningkatkan, jika perlu kita harus membuat pangkalan-pangkalan tambahan untuk pengadaan solar bagi mereka nelayan. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sebenarnya kami sudah sangat sering berada bersama nelayan. Kami sudah banyak memperhatikan nelayan-nelayan dan program-program kami ke depan juga banyak terhadap nelayan, termasuk industrialisasi hasil produk nelayan. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk solar, memang selama ini bukan hanya di Aceh. Ya, bukan hanya di Aceh itu harus antri lama. Termasuk daerah-daerah lain juga begitu. Namun demikian kita harus tidak bisa berpangku tangan. Kita harus berusaha bagaimana kondisi ini bisa berubah. Apalagi kepemimpinan Indonesia sekarang sudah berubah dari Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo. Semoga di masa Pak Prabowo ada kebijakan yang menguntungkan masyarakat nelayan untuk masa-masa yang akan datang. Demikian kami pikir, terima kasih. Cukup Bapak, waktunya masih ada? Cukup Terima ya, kasih. baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk bisa menanggapi paslon nomor urut 4 apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Terima kasih paslon 2. Memang ini sama-sama menjadi tantangan kita ke depan karena memang faktanya para nelayan di Kota Banda Aceh ini kualitas ekonomi mereka masih sangat rendah. Jadi kita harus sama-sama berikan perhatian, khususnya untuk nelayan-nelayan kecil yang tidak punya kapal sendiri, tidak punya akses ke BBM bersubsidi. Kita sarankan mereka untuk membentuk organisasi, membentuk komunitas yang memiliki kejelasan badan hukum dan terdaftar di pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga segala administrasi, legalitas mereka bisa diakui dan pemerintah bisa melakukan intervensi untuk memberikan dukungan, bantuan kepada mereka. Jadi mereka harus punya kekuatan, harus punya basis berupa komunitas nelayan yang jelas dan terdaftar. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa saat ini di Kota Banda Aceh ada LKMS Mahirah Muala dan ada dana gampung, dana bergulir gampung sekitar 20 miliar di LKMS Mahirah yang saat ini dikelola. Tetapi bagi masyarakat di Gampung, bagi para kecil, ini banyak yang mengeluhkan bahwa dana ini tidak bermanfaat untuk Gampung dan masyarakat. Kami ingin bertanya kepada paslon 3, apabila insya Allah Irwan Johan dan Khairul Amal menjadi wali kota, kami akan berencana mengembalikan dana Gampung ini kepada Gampung, dana bergulir ini kepada Gampung. Nah, kami ingin menanyakan apakah kira-kira itu memungkinkan, bagaimana pendapat dari paslon 03, terima kasih. Baik, cukup Bapak. Dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 menjawab. Waktu Anda 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih Pak Irwan, bahwa dasar pendirian dari PT Mahirah Muamalah Syariah adalah yang pertama sekali, dulu waktu kami calon wali kota, masyarakat minta mana modal untuk kami, mana modal untuk kami. Dan banyak sekali rentenir di Kota Banda Aceh. Memang benar, hasil survei 80% para pelaku usaha di Kota Banda Aceh ini berurusan dengan rentenir. Jadi setelah itu saya berusaha bersama dengan OJK dan Bank Indonesia bagaimana mengantisipasi ini. Maka kami dirikanlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Muamalah Syariah ini dengan modal hanya 2,5 miliar. Dan setelah itu, setelah berjalan dengan baik, ada dana memang apa yang disampaikan oleh, itu dananya sudah sebelumnya ya.
sudah sebelumnya ya disimpan di BPR Baitur Rahman ya, yang betul-betul tidak menghasilkan ya. Setelah itu kita tarik pindah ke Mahira Muamalah, dan itu saya kira kalau siapa saja yang berani mencairkan itu pasti akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Karena itu sudah punya kanun, sudah punya aturan ya, bukan kanun, sudah punya perwal untuk mengatur soal penempatan dana tersebut. Jadi hasilnya kita sudah berhasil mengantisipasi rentenir di Banda Aceh. Hasil survei terakhir pada saat kami menjadi wali kota hanya tinggal 2% lagi. Sementara sebelum itu 80%. Ini sangat bermanfaat. Dan jumlah modal yang kami tempatkan di sana termasuk pertokohan hanya 10 miliar. Dan sekarang sudah berkembang mencapai 53 miliar aset daripada PT Mahira Muamalah Syariah. Dan kami juga membentuk dana abadi Gampung untuk membantu masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat. Baik. Cukup, baik. Waktu habis, terima kasih Bapak. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Terima kasih Pak Aminullah atas tanggapannya. Sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah pertanyaan sebenarnya titipan dari banyak sekali gecik-gecik di Kota Banda Aceh. Ya mudah-mudahan saja apa yang Pak Amin sampaikan dapat mereka pahami dan disetujui oleh para gecik-gecik di Kota Banda Aceh. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup? Baik. Mohon tenang. Baik, mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Kesempatan untuk memberikan apresiasi akan kami berikan selanjutnya. Mohon tenang untuk saat ini. Baik, silakan. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang terlebih dahulu supaya ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3. Silakan. Kesempatan ini akan diberikan kepada paslon nomor urut 3. Silakan bertanya kepada paslon nomor urut 4. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya bisa dilayangkan dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan transformasi tata kelola. Bagaimana jika nanti paslon nomor urut 4 terpilih membenah transformasi tata kelola, terutama tidak hanya tata kelola pemerintahan, tapi semua tata kelola yang menyangkut dengan interaksi di masyarakat Kota Banda Aceh. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Waktunya masih ada, cukup? Cukup. Ada yang ingin ditambahkan Bapak, silakan. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya kami persilakan untuk bisa menjawab. Paslon nomor urut 4, waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ya baik. Terima kasih, walaupun memang agak kurang terdengar, tapi tata kelola pemerintahan, ya, tata kelola yang kita ingin hadirkan, yang pertama sesuai dengan visi kami adalah pemerintahan yang amanah. Ya tadi telah disampaikan oleh calon wakil wali kota, Bapak Khairul Amal, yang pertama yang harus menjadi contoh adalah pemimpinnya, wali kota dan wakil wali kotanya, ya, memberikan contoh kepada seluruh jajaran di bawahnya. Kemudian kita juga harus memanfaatkan teknologi digital, teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pemerintahan yang baik, e-government, kemudian juga sampai ke tahap paperless, dan kemudian juga kita ingin agar pemerintahan di Kota Banda Aceh ini lebih efisien, lebih efektif, dengan memiliki SDM di pemerintahan Kota Banda Aceh ini yang handal. Kita akan berikan pelatihan administrasi, pelatihan teknologi kepada seluruh jajaran aparatur pemerintahan di Kota Banda Aceh. Kemudian juga bukan hanya pelatihan teknologi, pelatihan administrasi pemerintahan, tapi juga yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Khairul Amal, pelatihan keagamaan, pelatihan syariat agar bisa menjalankan pemerintahan, tata kelola pemerintahan Kota Banda Aceh ini yang kekinian sesuai dengan teknologi, tapi juga tidak melupakan keimanan sesuai dengan kita yang syariat Islam.
kemudian juga memiliki pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat, insya Allah akan terwujud perubahan di Kota Banda Aceh dengan pemerintahan yang amanah, terbuka, kreatif, dan inovatif. Baik, sudah cukup Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terkait kata kola pemerintahan, memang kita berharap ada pemerintah Kota Banda Aceh itu menjadi pemerintahan yang akuntabel, kemudian bersih, akomodatif, mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kota Banda Aceh, kemudian pemerintahnya responsif, respon terhadap persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Banda Aceh, dan kita berharap masyarakat Kota Banda Aceh itu masyarakat yang partisipatif, berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh, bersinergi dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Dan paslon nomor 4 saya kira juga demikian akan melakukan tata kelola pemerintahan. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kesempatan masih dari paslon nomor urut 3. Silakan paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit. Dimulai. Mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang Baik, Bapak Ibu. mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Baik, kami tidak bisa melanjutkan jika ini tidak bisa ditenangkan. Masing-masing LO boleh berkontribusi untuk menenangkan masing-masing pendukungnya terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 bertanya paslon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik, dalam RPJP Kota Banda Aceh tertuang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang berketahanan sosial, budaya, dan ekologis. Pertanyaannya adalah upaya strategi apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 1 untuk mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang berketahanan sosial, budaya, dan ekologis. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Memang persoalan sound system agak bermasalah. Tentu benar-benar kita harus bisa memberikan kepedulian terhadap masyarakat kita agar ketahanan sosial itu benar-benar bisa berlangsung di masyarakat yang ada. Kita tahu persoalan-persoalan kemiskinan di kota ini masih mencapai 7%. Maka oleh sebab itu pemerintah harus hadir untuk bagaimana memberikan perhatian kepada masyarakat. Yaitu salah satu program yang kami berikan yaitu beasiswa 25.000 untuk masyarakat. Dan kemudian kita juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat kita. Banyak pengangguran di kota ini yang belum teratasi. Maka dengan adanya program Banda Aceh Academy, melalui Banda Aceh Academy ini kita akan memberikan pelatihan dan kemudian memberikan modal usaha dan kemudian memasarkan hasil karya dari masyarakat kita. Sehingga mereka menjadi masyarakat yang tangguh. Dan kemudian agar bagaimana penerapan syariat Islam benar-benar masuk ke rumah-rumah masyarakat, masuk ke hati masyarakat dengan bil lisan, dakwah, bilhal. Inilah yang harus kita lakukan agar ketahanan sosial masyarakat itu kuat. Keimanannya, jika dia kuat keimanannya akan Allah SWT, maka mereka akan bebas dari hal-hal yang negatif. Contoh, saya selalu menjadi narasumber ketika saya berangkat ke Jepang. Masyarakat Jepang sangat rawan terhadap ketahanan sosialnya. Tapi kemudian kita dengan keimanan yang ada, masyarakat kita mampu menghadapi, melewati ujian ketika musibah gempa bumi dan tsunami yang lalu. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Menurut kami, untuk mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang berketahanan sosial, budaya, dan ekologis, perlu dilakukan yang pertama, penguatan nilai agama dan budaya. Kedua, pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengembangan kapasitas, kelembagaan, dan instrumen perangkat daerah. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan lingkungan hijau dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Baik, kesempatan yang sama masih kami berikan kepada paslon nomor urut 3. Silakan bertanya kali ini kepada paslon nomor urut 2. Silakan Bapak, waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Disilakan. Baik, sebagaimana kita maklumi, pemerintah Aceh sudah mengeluarkan Kanun nomor 11 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Yang saya tanyakan adalah bagaimana upaya dari Bapak paslon nomor 2 untuk membumikan ekonomi syariah di Aceh, dan kira-kira produk syariah apa yang cocok dikembangkan di Aceh. Terima kasih itu. Oke, baik, cukup. Sudah cukup pertanyaannya Bapak? Oke, terima selanjutnya. kasih. Ya, selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Terima kasih. Ini memang sama juga tadi. Ini pertanyaannya mudah, jawabannya susah, Pak Wali. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya termasuk salah satu Bapak yang ikut dalam RDPU konvensi Bank Syariah atau Bank Konvensional ke Bank Syariah yang diadakan oleh DPRA saat itu. Saat itu saya menyarankan kepada forum tersebut, ini benar-benar Bank Syariah atau pura-pura? Betul kalimat saya begitu saat itu. Apa hanya labelnya saja atau benar-benar kita melakukan ekonomi syariah di bank syariah? Sehingga saya saat itu mohon maaf tidak masuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Saya refli apa yang saya sampaikan saat itu. Saya tanyakan jangan sampai nanti di dalam kandang ayam justru musang yang ada di dalamnya. Sehingga saya kasih contoh, saya setuju untuk membumikan bank syariah. Dengan cara apa? Kami sudah ke Kelantan melihat contoh yang dilaksanakan di Kelantan. Apa dilaksanakan di Kelantan? Bantuan modal yang diberikan oleh bank syariah tidak langsung dipotong bulan pertama. Apa itu jasanya? Kita nggak bilang bunga. Jasanya tidak bulan pertama langsung. Misalnya dia menanam sawit misalnya, itu baru diambil potongan modalnya itu di saat setorannya itu, di saat sawitnya itu sudah mulai berbuah menghasilkan. Begitu pula dengan misalnya ada bantuan usaha, nenek-nenek bikin kue, tidak langsung dipotong, dibina dulu. Kalau sudah hidup baru dia dipotong pucuknya supaya berkembang lagi, bukan dipotong pucuknya. Baik, waktunya selesai. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya mohon tenang terlebih dahulu. Baik. Mohon tenang Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 menanggapi apa yang dijawab oleh paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika bicara. Silakan. Baik, sebenarnya apapun pertanyaan dari 03 ke 02, apalagi dari Pak Amin dan kepada Pak Zainal, itu sangat mudah untuk dijawab. Karena mereka pernah berkolaborasi untuk Banda Aceh yang bermartabat. Ini untuk menyenangkan paslon 01. Ya. Jadi sangat mudah, karena periode kemarin, kedua
Pak Amin dan Pak Jenal sudah melakukan transformasi ilmu. Jadi mudah untuk menjawab. Jadi sangat mudah bagi Cik Jenal untuk menjawab pertanyaan dari Pak Amin. Dan kami setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu hadirin dan pemirsa. Baru saja kita melihat di segmen keempat ini, pasangan calon nomor urut 4 dan 3 telah bertanya. Dan di segmen selanjutnya, giliran paslon 2 dan 1 yang akan bertanya ke pasangan calon lainnya. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Sebanyak 172.619 masyarakat Kota Banda Aceh akan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengajak semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November 2024. Sebelum menentukan hak pilih, mari kenali calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Pasangan calon nomor urut 1, Hajah Iliza Sa'aduddin Jamal berpasangan dengan Afdal Khalilullah BSC Hons MT. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, dan P3. Pasangan nomor urut 2, calon perseorangan, Zainal Arifin atau Cik Zainal MSI, berpasangan dengan Dr. Mulia Rahman MA. Pasangan nomor urut 3, Haji Aminullah Usman SE AKMM, berpasangan dengan Haji Isnaini Husda SE. Pasangan ini diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan PKB. Pasangan nomor urut 4, Teku Irwan Johan ST, berpasangan dengan Haji Khairul Amal SE SH. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem dan PKS. Gunakan hak suara Anda pada 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh 5 tahun mendatang. Ayo datang ke TPS. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota, 27 November ke TPS. Harapan kamu sebagai masyarakat Ubud ni kan, yang di saatnya yang cukup mengeluh kamu masalah harga angkut. Terkadang lagi banyak bunuh angkut yang tak publong dengan hasil yang tak bloh hanya sesuai li. Lalu hak tanya yang publong angkut lah. Pada tanggal 27 November kami akan ke TPS untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Harapan saya sebagai tenaga kesehatan untuk wali kota dan wakil wali kota yang terpilih agar dapat memprioritaskan sarana serta prasarana sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan mutu layanan kesehatan sehingga angka kesakitan menurun. Dan juga dapat menjadikan masyarakat di kota Banda Aceh ini agar sehat jasmani dan rohani, serta lebih memperhatikan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan khususnya di Banda Aceh ke depannya. Pada tanggal 27 November 2024, kami akan datang ke TPS untuk memberikan hak suara memilih calon wali kota dan wakil wali kota Kota Banda Aceh. Semoga siapa saja nanti bisalah dilihat rakyat-rakyat yang miskin, kemiskinan tolonglah dilihat, harga barang bisa stabil,
Orang bisa beli apa semampunya aja, bisa masuk ke pasar bawa uang segedar, bisa beli ini, bisa beli itu. Karena sekarang harga barang semuanya mahal. Semua barang pokok, beras, ikan, semua itu barangnya harga mahal. Mahal sekarang. Siapa saja nanti yang ke depan 5 tahun diberi mandat oleh rakyat, tolonglah dilihat rakyat yang miskin ini ke depan. Pada tanggal 27 Desember 2024, kami siap hak memilih wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Harapan kami sebagai guru di Kota Banda Aceh kepada wali kota yang terpilih siapapun nanti di antara 4 kandidat itu, kami mengharapkan perhatian terhadap guru SMA, SMP, dan SD ataupun PAUD TK. Sekejahteraannya diperhatikan, terutama mengenai pendidikan, sarana prasarana sekolah, kemudian tolong dipeduli terhadap kasus pembulian di sekolah. Itu perhatian yang sangat kami harapkan kepada wali kota yang terpilih nanti. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih mau mendengar suara kami dari guru SMA, SMP, SD dan PAUD TK supaya ke depan menjadi pendidikan yang baik di Aceh, terutama di Banda Aceh. Kami harapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk datang pada tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS untuk memilih dari 4 kandidat calon yang ada supaya bisa menentukan pilihan suara kita semua untuk menentukan kemajuan kota kita, yaitu Kota Banda Aceh ke depan. Pemimpin yang bijaksana, amanah jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota, 27 November ke TPS. Sebanyak 172.619 masyarakat Kota Banda Aceh akan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengajak semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November 2024. Sebelum menentukan hak pilih, mari kenali calon wali kota dan calon wakil wali kota Banda Aceh. Pasangan calon nomor urut 1, Hajah Iliza Sa'aduddin Jamal berpasangan dengan Afdal Khalilullah BSC Hons MT. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, dan P3. Pasangan nomor urut 2, calon perseorangan, Zainal Arifin atau Cik Zainal MSI, berpasangan dengan Dr. Mulia Rahman MA. Pasangan nomor urut 3, Haji Aminullah Usman SE AKMM, berpasangan dengan Haji Isnaini Husda SE. Pasangan ini diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan PKB. Pasangan nomor urut 4, Teku Irwan Johan ST, berpasangan dengan Haji Khairul Amal SE SH. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem dan PKS. Gunakan hak suara Anda pada 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan Kota Banda Aceh 5 tahun mendatang. Ayo datang ke TPS. Baik, hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan debat calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh pemilihan tahun 2024. Ini adalah debat kedua. Kali ini seperti segmen sebelumnya, di mana paslon nomor urut 4 dan 3 diberikan kesempatan bertanya kepada paslon yang lain. Kami akan berikan kesempatan yang serupa kepada paslon nomor urut 2 dan 1 tentunya.
Durasi bertanya masih sama, yaitu selama 1 menit dan menjawab selama 2 menit. Dan selanjutnya untuk menanggapi selama 1 menit. Pertanyaan, jawaban, dan tanggapan boleh disampaikan oleh calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Langsung saja kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat bertanya ke paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin bertanya kepada paslon nomor urut 3. Yaitu bagaimana upaya Bapak dalam peningkatan PAD di Kota Banda Aceh ke depan dengan segala macam tantangan yang ada hari ini di Kota Banda Aceh. Silakan Pak. Cukup Bapak pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 menjawab. Waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terkait peningkatan PAD, yang pertama kita ingin memaksimalkan potensi PAD yang sudah ada. Yang kedua, kita akan menggali potensi-potensi baru yang ada di Kota Banda Aceh untuk meningkatkan PAD. Banyak potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Yang ketiga, kita akan menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimana akan menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru untuk peningkatan PAD. Di samping itu, kita akan menyiapkan infrastruktur untuk menunjang peningkatan PAD dan menggali potensi yang baru. Apakah dengan e-parkir atau dengan tapping box yang kita tempatkan di rumah makan, restoran, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menyiapkan sumber daya manusia yang handal untuk mengumpulkan PAD, kemudian untuk merencanakan membuat inovasi baru terkait dengan peningkatan PAD Kota Banda Aceh. Silakan. Baik, saya tambah sedikit. Sebagaimana kita maklumi, kalau kita di Banda Aceh ini bukan hanya orang tidur, AC-AC juga banyak yang tidur di Kota Banda Aceh. Maka oleh karena itu untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh, kita akan memproduktifkan aset-aset tidur. Kita sudah buktikan, salah satunya adalah Pasar Aceh, dulu tidur, ya sekarang sudah jadi mall pelayanan publik di Kota Banda Aceh. Ya. Dan juga kita PDAM ya, ada kehilangan air, itu harus kita tuntaskan sehingga menjadi APBD bagi Kota Banda Aceh. Baik, waktu selesai Bapak. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi. Waktunya selama 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Kami menambahkan apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, kita insya Allah akan menjadikan pendidikan sebagai upaya pendapatan asli daerah. Kita akan membuat pendidikan yang berkualitas sehingga orang banyak yang datang untuk belajar di Banda Aceh, mengantaranya belajar di Banda Aceh, sehingga banyak orang mengunjungi Banda Aceh, sehingga pendapatan Banda Aceh meningkat. Kemudian kita akan membangun pabrik daur ulang sampah. Juga kita akan membangun pabrik industrialisasi terhadap hasil perikanan masyarakat. Kemudian begitu pula kita insya Allah akan melakukan digitalisasi terhadap perparkiran. Sehingga perparkiran tidak dilakukan lagi secara manual seperti sekarang ini. Maka bisa kita hindari kebocoran-kebocoran manakala itu ada nantinya. Terima kasih. Baik, cukup. Dan selanjutnya kami berikan masih dengan kesempatan yang sama kepada paslon nomor urut 2. Bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, kami ingin bertanya kepada paslon nomor urut 4, yaitu sebagai seorang arsitektur lah, Pak Irwan. Menurut Pak Irwan, apakah pembangunan tempat wudhu dan toilet masjid pada umumnya di masjid-masjid di Banda Aceh itu sudah memenuhi standar syariat? Dan bagaimana pembangunan
fasilitas publik yang bernuansa keacehan berlandaskan syarat menurut Pak Irwan. Baik, cukup Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 bisa menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Zainal dan Pak Mulia atas pertanyaannya. Jadi mengenai tempat wudhu, toilet, ya, sanitasi di fasilitas-fasilitas publik, termasuk di tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Sebenarnya kalau saya melihat dari sisi bahwa Aceh adalah daerah syariat Islam, seharusnya salah satu ajaran Islam yang paling mulia adalah soal kebersihan, ya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, tapi kita lihat faktanya saat ini banyak sekali fasilitas publik kita yang belum bersih, termasuk toilet-toilet. Maka saya pernah melakukan sidak-sidak ke banyak toilet-toilet di berbagai fasilitas publik, di museum, ya, di SPBU, di restoran, di kafe, bahkan sampai kantor pemerintah, termasuk rumah ibadah. Insya Allah ke depan kami akan melaksanakan kegiatan perlombaan dan memberikan reward kepada seluruh sarana-sarana ibadah yang bisa melaksanakan kebersihan dengan baik, toilet yang baik, sehingga ini bisa menjadi contoh bagi orang luar yang datang ke Aceh melihat salah satunya adalah soal kebersihan. Jangan sampai toilet atau kamar mandi masjid kalah bersih daripada kamar mandi di SPBU. Ya, kita harus, masjid-masjid kita harus menjadi contoh. Inilah Aceh syariat Islam yang menjaga kebersihan dan insya Allah akan menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak ya. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Kami mungkin berpandangan bahwa yang dimaksud misalnya nilai keacehan, kita di Aceh itu tidak perlu tanya lagi kemana arah kiblat manakala kita berada di sebuah perkampungan atau desa. Kenapa? Itu jelas posisi rumah itu bagaimana kiblatnya kita paham. Ya, itu misalnya itu mengarah kepada Durumoh. Ya, Durumoh itu menunjukkan arah kiblat. Beda dengan Menasah. Kalau Menasah Rame Ubung itu baru itu ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, menurut pandangan kami, hemat kami bahwa tempat wudhu kita itu perlu direnovasi kembali. Itu bercampur wudhu kita dengan wudhu sebelah kita. Karena itu air mustakmal, bukan air mutlak lagi. Maka untuk itu ke depan harus kita perbaiki dan diperbaiki oleh pemerintah Kota Banda Aceh secara gratis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 2. Masih kesempatan untuk paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, kami ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1. Berdasarkan data tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2023, itu persentase penduduk miskin di Banda Aceh itu masih tinggi. Dan kebijakan pemerintah saat ini sedang berfokus kepada penanganan kemiskinan ekstrim. Pertanyaannya, apa kebijakan dan strategi paslon 01 dalam penurunan angka kemiskinan ekstrim tersebut dan berapa target persentase penurunannya? Sekian. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bisa menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ya, ketika kami menjabat sebagai wakil wali kota dan wali kota di Banda Aceh, awal 2007 tingkat kemiskinan di Banda Aceh ini mencapai 9% lebih. Dan kemudian ketika kami melakukan intervensi untuk menurunkan 1% angka kemiskinan waktu itu, kami mengukur ternyata membutuhkan anggaran 30 miliar. 1% membutuhkan 30 miliar itu yang kita
intervensi adalah di pendidikan, kesehatan, dan kemudian juga untuk memberikan bantuan hibah kepada masyarakat. Kemudian dengan adanya Baitul Mal di Banda Aceh, kita terus mendorong agar bagaimana para masyarakat ini bisa mau memberikan mengeluarkan zakatnya untuk memberikan kepada Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Nah, kita tahu persoalan hari ini kemiskinan yang ekstrim terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka adanya bantuan rumah duafa. Mereka yang tidak mampu memiliki rumah, kita bantu dengan rumah duafa. Kemudian kita memberikan bantuan bagi orang-orang tua yang memang tidak punya pekerjaan, sakit. Ini tentu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ke depan insya Allah kita akan bantu mereka dengan dana hibah dan dana zakat, infak dan sedekah. Kemudian juga bagi yang janda ya, sebatang kara. Tentu ini kita tidak bisa melakukan bantuan, kita harus memberikan bantuan apa yang mereka bisa lakukan. Walaupun hanya di rumah membuat es saja, itu juga akan kita berikan bantuan. Jadi bantuan hibah, bantuan modal, bantuan usaha, ini yang bisa kita berikan bantuan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Terima kasih. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2, silakan untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Kita ingin tambahkan bahwa untuk hunian kita insya Allah akan bangun tower duafa. Tower duafa kita bangun bagi mereka-mereka yang tidak punya tanah, tidak punya rumah dan sangat butuh rumah. Maka kita bangun tower duafa, insya Allah 1000 hunian di Kota Banda Aceh nantinya. Kemudian yang kedua, kita akan ajukan berbentuk angket kepada orang-orang yang miskin ekstrim ini. Dia mau jadi apa, mau kerja apa, mau usaha apa, untuk mereka bisa keluar dari kemiskinan yang ekstrim. Maka insya Allah setelah mereka kita ada data, kita latih mereka, kita kasih modal mereka, dan sambil kita membimbing mereka, mudah-mudahan mereka bisa keluar dari kondisi kemiskinan yang ekstrim itu. Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, pilih nomor urut 2 jika kemiskinan ekstrim ini bisa kita turunkan 50%. Baik. Terima kasih dan selanjutnya yang berbahagia kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon yang lain. Kali ini kami persilakan paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Terlebih dahulu, waktu bertanya adalah 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Ya, makasih banyak. Saya mungkin akan bertanya ke paslon nomor urut 2. Banda Aceh memiliki persentase penduduk usia produktif yang tinggi, Cik Zainal. Pada saat penyampaian visi misi dulu, ketika debat pertama, Cik Zainal kan menyampaikan akan memberikan akses permodalan bagi kawan-kawan pengusaha-pengusaha muda. Kira-kira apa langkah-langkah konkret yang akan Cik Zainal lakukan untuk itu? Terima kasih. Cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk paslon nomor 2 untuk dapat menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Ini juga walaupun wakil yang bertanya juga berat juga. Tapi kita coba bahwa memang permasalahan modal itu adalah permasalahan yang sulit ya bagi pengusaha-pengusaha kita, apalagi mereka-mereka yang baru mau berusaha. Kebanyakan itu diminta terlebih dahulu apa usahanya, ya apa pengalaman usahanya. Jadi menyebabkan sulit sehingga terjadi seperti tadi itu menjadi modal online itu menjadi marak. Kenapa itu lebih mudah itu? Maka untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, paslon nomor urut 2 itu telah merencanakan, insya Allah kita telah melobi, sudah mendapat kesepahaman bahwa ada pihak yang insya Allah dari zakatnya itu akan diberi modal kepada kita untuk kita membangun koperasi simpan pinjam tanpa bunga. Insya Allah, maka nantinya kita bisa memberikan modal usaha kepada mereka-mereka yang butuh usaha, akan kita berikan modal usahanya itu berkelompok
paling banyak untuk tahap pertama itu adalah 5 juta rupiah. Kalau lancar pengembaliannya, maka akan ditingkatkan lagi berdasarkan kebutuhan yang ada, tentunya setelah dievaluasi oleh pihak tim independen nantinya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita insya Allah akan buat bimbingan kepada mereka, bukan hanya memberikan modal saja. Mereka dilatih dan dibimbing sehingga insya Allah usaha-usaha mereka itu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak banyak yang gagal. Demikian, terima kasih. Baik, cukup. Selanjutnya diberikan kesempatan kembali untuk bisa ditanggapi. Paslon nomor urut 1, silakan, waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Ya, untuk akses permodalan ke depan mungkin kita Cik Zainal bisa berkolaborasi lah. Kita juga punya program yang sama, kita punya program program Koperasi Plus itu akan kita bentuk di setiap pasar-pasar yang ada. Terus juga kita akan melanjutkan program permodalan bergilir di kampung-kampung, dan yang paling penting kita kepingin Banda Aceh ke depan Cik Zainal, kita punya crowdfunding untuk mempermudah kawan-kawan pelaku usaha pemula bertemu dengan investor-investor muda lainnya. Mungkin itu Cik Zainal, sekali lagi lah kita salam. Ya, sekian, cukup. Sudah cukup, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya masih kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Ya, makasih banyak nih. Jadi Pak Amin, Amin, pasangan urut nomor 3, sekarang kan inflasi di Banda Aceh itu tinggi. Salah satu penyebab inflasi itu tingginya biaya sewa, Pak Amin. Tingginya biaya sewa rumah, ya kan? Terus gimana sih Pak Amin, langkah-langkah konkret dari Pak Amin itu untuk menurunkan inflasi yang ada di Kota Banda Aceh sekarang? Baik. Cukup Bang pertanyaannya? Baik, selanjutnya kami berikan ke pasangan nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik. Memang inflasi menjadi sebuah masalah bagi setiap kota, karena itu akan berakibat kepada daya beli masyarakat. Oleh karena itu di Banda Aceh apa yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan harga sewa rumah. Pemerintah tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terhadap harga sewa rumah karena itu milik pribadi dan bukan. Pemerintah hanya bisa menyiapkan regulasi yang bisa mengatur laju inflasi di Kota Banda Aceh. Termasuk salah satunya adalah harga sewa rumah. Kecuali perumahan itu adalah milik pemerintah Kota Banda Aceh seperti Rusunawa. Tapi apabila itu milik saya kurang tahu juga, mungkin di antara kita yang hadir di sini ada yang punya rumah sewa yang harganya juga tinggi dan itu menjadi penyebab inflasi. Ya. Jadi terkait dengan harga sewa rumah itu kita tidak bisa mengintervensi terlalu jauh, hanya saja kita bisa menyiapkan regulasi yang kemudian menyediakan perumahan layak huni atau rumah sewa susun bagi masyarakat untuk menekan tingginya harga sewa rumah di Kota Banda Aceh. Dan kita akan berusaha untuk menyediakan perumahan-perumahan yang layak huni, yang murah bagi masyarakat dan rumah susun yang bisa disewakan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Terima kasih banyak. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Mohon tenang. Baik, mohon tenang. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Ya, inflasi tadi tingginya, salah satu tingginya biaya sewa rumah Bang.
Jadi ke depan kita juga punya program dari 01 Liza Afdal. Kita ke depan ingin melanjutkan program-program Rusunawa yang pernah Ibu Liza bangun dulu, Pak Amin. Yang kedua, kita akan berkolaborasi untuk menjawab permasalahan biaya sewa rumah mahal ini. Kita akan berkolaborasi dengan developer untuk kita membangun rumah-rumah murah ke depan. Dengan biaya di bawah 1 juta ke depan insya Allah kawan-kawan yang berpenghasilan rendah sudah bisa memiliki rumah ke depan insya Allah. Jadi itu mungkin program-program dari kita yang nanti akan kita lakukan untuk mereduce ataupun untuk membantu kawan-kawan dengan biaya-biaya sewa yang hari ini tinggi. Sekian dari kami, makasih banyak. Baik, cukup ya. Yap. Selanjutnya ada yang berbahagia. Baik. Masih kesempatan bagi paslon nomor urut 1. Kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya kepada paslon nomor urut 4. Silakan bertanya ke paslon nomor urut 4. Waktu Anda bertanya adalah mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya agar debat ini dapat dilanjutkan. Terima kasih. Ya, kami tidak bisa melanjutkannya jika tidak tenang. Boleh diberikan kesempatan terlebih dahulu, silakan nomor urut 1. Kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya, waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, ekonomi kreatif telah menjadi salah satu industri yang sangat berkembang dalam beberapa tahun terakhir termasuk di Kota Banda Aceh. Salah satu ekonomi kreatif unggulan yang bisa ditingkatkan yaitu di sektor kriya. Pertanyaannya, apa langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh Bang Irwan dan Amal dalam meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif pada sektor kriya itu dalam jangka panjang dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada pengusaha lokal dan kami yakin akan tercipta ekosistem bisnis yang kuat dan adil. Silakan. Baik. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 4, silakan untuk dapat menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Baik, terima kasih. Pertama, saya sangat sepakat bahwa perekonomian Kota Banda Aceh ke depan itu harus ditopang melalui 3 sektor ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif. Termasuk di dalamnya geria atau kerajinan, dan kami memiliki program ke depan, salah satunya untuk mendirikan art market pasar seni di Banda Aceh yang selama ini belum tersedia, dan juga pasar-pasar tematik lainnya, pasar seni, street market, night market, floating market, flea market, dan berbagai pasar tematik lainnya ini untuk menampung dan mendukung teman-teman masyarakat, para pelaku UMKM, produsen-produsen kerajinan. Dan selain itu, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa agar lebih go nasional, produk-produk UMKM, produk-produk ekonomi kreatif, ini akan kita pasarkan, kita akan dukung melalui pemasaran di marketplace nasional seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Tapi kalau dipasarkan dari Aceh, tentu jarang ada orang dari luar yang mau beli dari Kota Banda Aceh karena ongkirnya terlalu mahal. Maka solusi kami, kita akan bangun UMKM Center Banda Aceh dan juga di Jakarta. Jadi produk-produk Aceh dibuat di Aceh, baik itu konveksi, kuliner, geria dan sebagainya, dibawa ke Jakarta dan kita berikan subsidi ongkir, nanti dipasarkan oleh mitra-mitra UMKM swasta di Jakarta ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali untuk bisa menanggapi paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika bicara. Silakan. Baik, saya melihat jawabannya itu hanya fokus kepada pemasaran. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Ketika kami turun ke kampung-kampung, kami bertemu dengan para pelaku usaha. Dan salah satunya di Desa Lamgugup. Mereka punya sentra kain kasab. Tapi kami melihat saat kami melakukan pembinaan, kemudian tidak dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Sangat kasihan, tempat mereka kumuh, mereka nggak punya modal, tempat akses listrik pun harus pinjam ke tempat yang lain. Maka jangankan kita pasarkan, kita harus melakukan pembinaan dulu.
kita latih mereka lebih profesional, kita berikan modal, baru kita bisa memasarkan. Jadi layaknya mungkin Unsiah dengan nilamnya yang luar biasa, serai. Ya kita harus berkolaborasi ke depan dengan program OVOP bersama dengan Unsiah. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, semua pasangan calon telah selesai memberikan adu pertanyaan dan juga tanggapan. Kini saatnya untuk hadirin dan pemirsa sekalian untuk memberikan aplaus yang paling meriah. Dan tentu di segmen berikutnya kita akan kembali untuk bisa bersama-sama mendengarkan closing statement dari masing-masing paslon. Seperti apa? Kita tetap bersama kami dalam debat calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh pemilihan tahun 2024 kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Razali, Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh yang sudah memiliki hak pilih untuk bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Aceh serta wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Meskipun kita berbeda dalam pilihan, persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Haris, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita memilih pemimpin Kota Banda Aceh dengan datang ke TPS. Pastikan pilihan Anda sesuai dengan hati nurani dan hindari segala bentuk kecurangan. Saya Hasbullah Yunur, Ketua Divisi Hukum dan Penguasaan KIP Banda Aceh, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan cara datang ke TPS pada Pilkada 27 November. Pastikan Anda mencoblos dengan benar dan tepat. Suara Anda menentukan Banda Aceh ke depan. Saya Muhammad Zar, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Sumber Daya Manusia KIP Kota Banda Aceh, mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memberikan hak suara Anda. Jadilah pemilih yang cerdas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Saya Rahmat Hidayat, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan KIP Kota Banda Aceh, mengajak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Banda Aceh. Pastikan pilihan Anda. Kota Banda Aceh, semua warga kota jangan sia-siakan hak suara Anda dengan menjadi golput. Setiap suara memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan Kota Banda Aceh selama 5 tahun ke depan. Mari berkontribusi dan wujudkan perubahan yang kita inginkan. Ayo ke TPS, Rabu 27 November 2024. Baik pemirsa dan juga hadirin, kita masih dalam debat calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh pemilihan tahun 2024. Ini adalah debat kedua dan kita sudah berada di segmen ke-6 dan ini berarti segmen terakhir tentunya. Ya, dan di segmen terakhir ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement dan juga kesimpulan dengan waktu selama 2 menit. Langsung saja untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan.
Terima kasih. Kesempatan pertama kepada kami calon 04. Yang pertama sekali, pada seluruh warga Kota Banda Aceh, kami mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas dalam kampanye ini. Pada momen pilkada kali ini, tidak semua tempat sempat kami singgahi, tidak dapat semua tempat kami kunjungi, tidak semua orang warga Banda Aceh sempat bertatap muka dan berjabat tangan dengan kami, Bapak Ibu dan abang-abang, kakak-kakak semua. Namun dalam hati kami senantiasa teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengokohkan ikatan hati di antara kita dan semangat perubahan yang kami perjuangkan juga menjadi perjuangan warga Kota Banda Aceh semua menuju Banda Aceh perubahan. Dalam forum yang terbuka ini kami juga menyampaikan dengan segala kerendahan hati dan dengan hati yang tulus ikhlas, memohon maaf kepada seluruh paslon 1, paslon 2 dan juga paslon 3 bila dalam debat 2 kali ini ada kata-kata atau ada hal-hal yang tidak diharapkan, tidak tepat, kurang berkenan. Sebagai manusia biasa kami mohon diperbanyak maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam surganya nanti. Kami akan ada pantun, rapi sarung karena dilipat, dibeli selembar hadiah pernikahan. Mari kita pilih nomor 4 untuk Banda Aceh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya yang berbahagia, waktu yang sama juga akan kami berikan kepada paslon nomor urut 3. Silakan menyampaikan closing statementnya. Waktu Anda untuk menyampaikan ini adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para hadirin dan penonton dimanapun berada yang kami hormati. Para pendukung Aminullah Isnaini nomor 3 yang saya cintai dan banggakan. Sebagaimana dimaklumi bahwa saya pernah menjadi wali kota Banda Aceh dan calon wakil saya pernah menjadi DPRK 2 periode. Tentu keluh kesah masyarakat Banda Aceh sangat kami pahami. Maka jika warga Banda Aceh memberi amanah kepada kami untuk memimpin Banda Aceh yang akan datang, kami berkomitmen menjalankan visi misi Banda Aceh Kota Islami, gemilang dan berkelanjutan. Jika kami terpilih, maka salah satu program yang menjadi kado istimewa untuk warga Kota Banda Aceh adalah Peng Rakyat Juk ke Rakyat untuk kesejahteraan. Kami juga memberi perhatian untuk kesejahteraan para guru, aparatur kampung, imam, ketua pemuda, ibu PKK, PNS, dan pegawai kontrak. Terima kasih kepada semua pihak. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa, mohon dukungan. Semoga nomor 3 menjadi wali kota untuk yang akan datang. Kita tutup dengan pantun. Tajak ublang tak pula padi, tajak ugli tak pula lada. Nomor 3 tak ingat sabi Aminullah Isnaini, aminkan saja. Persiraja menang 2-1. 2-1 poinnya 3. Jangan lupa coblos nomor 3. Dan jadi pimpinan klasemen, semoga kami menang. Baik, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk dapat menyampaikan closing statement dan juga kesimpulan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Banda Aceh yang kami banggakan, malam ini merupakan debat wali kota Banda Aceh yang terakhir. Kami berpesan, nantinya di saat memilih pemimpin, pastikan yang kita pilih pemimpin yang hanya takut kepada Allah,
dan mencintai masyarakat karena Allah. Warga kota yang kami banggakan, dalam beberapa kunjungan kami ke kampung-kampung, banyak mendapatkan laporan masyarakat, yaitu berlomba-lomba dalam money politik antar paslon dengan cara menghimpun KTP untuk disalurkan uang panas menjelang pencoblosan. Kami mengajak warga jangan memilih calon wali kota Banda Aceh yang bagi-bagi uang sogok, karena tidak akan kaya mengambil uang sogok 1 juta rupiah, apalagi hanya 200.000 rupiah. Kepada alim ulama, guru-guru kami, bantu untuk mengajak masyarakat memilih pemimpin berdasarkan iman dan takwa, tegas menolak politik uang dalam pilkada. Jangan kita diam, apalagi menjadi tim pemenangan dan pendukung untuk menanggung dosa serta menyenangkan paslon yang berhasrat. Kepada warga kota, ukir sejarah baru di Banda Aceh. Wali kota kita adalah independen, mewakili masyarakat kota, yang di belakang kita tidak ada peng-peng, yaitu penguasa dan pengusaha atau wali kota bayangan yang akan mengatur kita jika terpilih. Kepada para pejuang independen, pastikan kita ada di setiap TPS untuk mengingatkan masyarakat memilih wali kota independen nomor urut 2 Zainal Mulia untuk Banda Aceh bermartabat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan kepada seluruh warga kota Banda Aceh. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang berbahagia, mohon tenang. Selanjutnya kesempatan yang sama juga kami berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda adalah 2 menit untuk menyampaikan ini, dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh warga kota Banda Aceh yang kami cintai, kontestasi selama berbulan-bulan ini telah menyebabkan beragam perbedaan. Kita berkampanye dengan penuh semangat, intensitas yang tinggi, dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Maka dengan segala kerendahan hati, kami atas nama Iliza Afdal dan Koalisi Kolaborasi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh paslon. Saya akan selalu menganggap semuanya sebagai saudara saya sendiri. Dan percayalah, kita akan terus merawat silaturahim ini hingga nanti. Kita sama-sama berjuang karena kita sangat peduli dengan kota kita yang kita cintai ini. Warga kota yang sangat kami sayangi, Banda Aceh bukan hanya sebuah kota bagi kami. Banda Aceh adalah rumah, tanah, dan tempat anak cucu kita tumbuh. Dan tempat sejarah besar Aceh Darussalam terus hidup. Atas izin Allah, jika kami terpilih Iliza Afdal, akan terus menjadi wali kota dan wakil wali kota bagi seluruh warga kota Banda Aceh. Termasuk bagi yang tidak memilih kami. Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita dan harapan seluruh warga kota Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh dukungan, doa yang telah mempersamai perjuangan kami ini. Bunga mawar indah berduri, jangan disimpan dalam saku. Mari wujudkan kota kolaborasi, hari Rabu pilih nomor 1. Mari bersatu menyambut kemenangan kita menuju balai kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik, inilah akhir dari perjalanan debat kita pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk seluruh paslon dari berbahagia. Terima kasih seluruh paslon, terima kasih Komisioner KIP Kota Banda Aceh, para panelis, terima kasih juga dan seluruh pendukung yang sudah berhadir juga dan pelaksana kegiatan ini. Akhirnya saya Dosi Alfian. Dan saya Yulia Usfa mohon pamit undur diri dan ayo datang ke TPS 27 November 2024 dan jangan golput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.